Halo semuanya, selamat datang di channel Error. Kali ini gue akan melanjutkan alur cerita, Freezing the World I Built a Doomsday Safe House. Bab 1686-1698, lanjutan alur dari komik chapter 633 yang sudah tidak update lagi. Zhang Yi memahami bahwa yang Xin Xin benar. Saat ini mereka tidak mampu mengendalikan penjaga gerbang dunia bawah, sehingga kemampuan yang Xin Xin tidak dapat digunakan. Zhang Yi menyampaikan pernyataan yang Xin Xin kepada yang lain, lalu berkata, sekarang yang bisa kita lakukan hanyalah mengulur waktu. Kemudian kita akan mencari kesempatan untuk menggunakan jurus Love Death untuk melukainya. Li Changgong menatap Zhang Yi tanpa berkata-kata. Keyes, apakah kau sedikit bingung? Love Death? Sekalipun bisa diluncurkan, itu akan menimbulkan terlalu banyak suara. Kemungkinan besar akan terdeteksi oleh pihak lawan saat peluncuran. Apakah kau sudah lupa bagaimana serangan Love Reaper itu diblokir oleh pihak lawan? Zhang Yi menatapnya dengan saksama dan dengan tenang berkata, aku tahu, tentu saja aku tahu. Tapi jangan lupa siapa aku. Aku akan menemukan cara untuk membuatnya lengah. Melihat tatapan percaya diri Zhang Yi, Li Changgong dengan bijak menutup mulutnya. Baiklah kalau begitu, mari kita lanjutkan dengan rencana operasional kedua. Tunda hal yang tak terhindarkan. Lalu tunggu hukuman ilahi yang dinubuatkan Keyes untuk turun. Kata Shang Daowen. Dia juga bingung, karena dia sendiri belum pernah menyaksikan apa yang disebut hukuman ilahi. Namun Zhang Yi tidak akan bercanda tentang hal seperti ini sekarang. Jadi mereka tidak punya pilihan selain melakukan apa yang dia katakan. Kota Linhai. Newton dan Billy the Kid memancing Blood Tide dan para pengguna nennya ke lokasi ini. Saat Blood Tide dan Toug terbang dari laut, begitu mereka muncul di kota Linhai, semburan api yang menjulang tinggi tiba-tiba meletus di bawah kaki mereka. Semua bahan peledak yang ditanam Newton di area tersebut meledak, seketika menghanguskan kedua sosok itu. Melihat ledakan dahsyat di pantai, Billy the Kid berkata kepada Newton, ledakan sebesar ini kemungkinan besar tidak akan menyebabkan kerusakan yang berarti. Namun, Newton dengan tenang menjawab, aku tahu, tetapi bahkan benturan kecil pun dapat meningkatkan peluang kita untuk memenangkan pertempuran ini. Khususnya dia menunjuk ke langit, kita akan segera menerima bala bantuan yang kuat, yang akan sangat efektif jika dikombinasikan dengan metode ini. Kota Tianhai adalah lokasi yang dipilihnya untuk memulai perang, itulah sebabnya dia memilih untuk datang ke daerah sekitar kota Tianhai terlebih dahulu untuk memeriksa medan perang. Berdasarkan penilaiannya, medan pertempuran utama pasti berada di daerah ini. Ternyata, kesimpulan yang ia buat berdasarkan data tersebut benar. Matematika tidak berbohong. Dia menaikkan kacamatanya, dan tak lama kemudian, bintang dao surgawi Deng Shentong yang sangat besar mekar di langit. Sinar ultraviolet yang sangat kuat menerangi area seluas hampir 1000 mil, terutama di sekitar kota Linhai, di mana intensitas radiasi ultraviolet sangat tinggi. Blood Tide dan Nian terlempar keluar dari ledakan, dan baju zirah mereka memang mengalami kerusakan sampai batas tertentu. Mereka telah memasang jebakan sebelumnya. Aku benar-benar penasaran apa yang membuat mereka begitu yakin kita akan bertarung di sini. Mungkin mereka telah memasang jebakan serupa di tempat lain yang berpotensi menjadi medan pertempuran. Dialog cepat antara gelombang darah dan pikiran. Kemunculan bintang dao surgawi di langit seketika membuat mereka merasa tidak nyaman. Seolah-olah manusia telah memasuki area yang kekurangan oksigen, sehingga mau tidak mau mengalami gejala seperti pusing dan kepala terasa ringan. Meskipun baju zirah di tubuh mereka memang kuat, itu tetap hanyalah produk teknologi, dan meskipun mampu menahan ledakan dahsyat, baju zirah itu juga akan rusak. Ini juga berarti bahwa radiasi ultraviolet yang kuat tidak dapat diblokir sepenuhnya. Sejak awal pertandingan, Newton memanfaatkan lokasinya untuk mendapatkan keunggulan.
Lawan kali ini tampaknya sedikit lebih sulit dihadapi daripada kura-kura laut sebelumnya. Nian dengan hati-hati mengingatkan Blood Tide. Itu tidak penting. Blood Tide berbicara dengan lembut, dan sejumlah besar darah mulai mengalir di sekitarnya, membentuk sungai darah yang besar. Di antara darah itu terdapat darah ratusan ribu tentara dan warga sipil di kota Donghai. Dihadapkan dengan kekuasaan absolut, semua rintangan menjadi tidak berarti. Itu hanyalah upaya terakhir sebelum akhirnya kalah. Yang mereka butuhkan bukanlah kemenangan, tetapi hanya sesuatu untuk dilakukan sementara Marsekal Agung membantai musuh. Blood Tide tidak peduli menang atau kalah dalam pertempuran ini, karena dia tahu dia tidak mungkin kalah. Setelah para penjaga dunia bawah menangani kekuatan terkuat dari pasukan sekutu, perang pun berakhir. Newton dan Billy the Kid tiba di medan perang lebih awal. Mereka telah berlatih pertempuran ini sebelumnya, jadi tidak perlu banyak bicara. Billy the Kid mundur, dan Newton berdiri di depan mereka. Menghadapi musuh di kejauhan, Newton langsung mengangkat meriam ilmiah tangan kanannya, sang ateis. Sementara itu, Billy the Kid, dari kejauhan, juga mengangkat senapan snipernya. Target pertama mereka adalah pemimpin faksi hitam dan putih, Nian. Dalam pertarungan 2 lawan 2, prioritaskan untuk menyingkirkan lawan yang lebih lemah agar cepat mendapatkan keunggulan 2 lawan 1. Tatapan Billy the Kid menembus jarak yang luas. Sang pengawas dapat melihat menembus segalanya, bahkan bangunan, dan membidik tepat sasaran. Segala sesuatu saling terhubung. Dia membidik langsung ke arah Nian dan menarik pelatuknya. Sebuah peluru yang dibuat khusus, yang diresapi dengan kekuatan supranaturalnya, menembus kehampaan dan langsung menuju ke Nian. Hampir bersamaan, Newton mengangkat pistol genggamnya dan menggunakan fungsi bantuan bidik pada masker taktis untuk mengunci target musuh. Kemampuan Billy the Kid dapat menembus pertahanan lawan. Bahkan musuh terkuat sekalipun akan memiliki lubang menganga di pertahanan mereka setelah terkena serangannya. Senjata genggam Newton, di sisi lain, adalah semburan energi murni. Oleh karena itu, metode pertarungan gabungan mereka adalah Billy the Kid terlebih dahulu menerobos pertahanan lawan, dan kemudian Newton menyelesaikan sisanya. Keduanya menyerang satu demi satu, dan langsung tiba di hadapan Nian. Namun mata Nian, yang tadinya terpejam, tiba-tiba terbuka. Mereka sudah datang. Sue Chao, yang berada puluhan meter jauhnya darinya, mengangkat tangannya, dan aliran darah yang kental berubah menjadi bola besar berwarna merah darah, yang dengan erat menyelimuti mereka berdua. Krak! Peluru hitam Billy the Kid menghantam permukaan bola merah darah, menciptakan retakan. Kemudian, serangan kaum ateis itu menghantam celah tersebut dengan akurasi yang tepat. Dengan satu serangan, sebuah lubang besar terbuka di pertahanan Blood Tide. Namun, Newton dan Billy the Kid tidak punya waktu untuk berbahagia. Karena mutiara merah tua yang terbentuk dari darah ratusan ribu orang mulai memperbaiki dirinya sendiri dengan cepat begitu mereka meledakkan lubang di dalamnya. Segera setelah itu, Nian mengangkat tangannya dan menunjuk ke arah kota yang sudah sepi di bawah. Dar! Bumi bergetar hebat. Kota yang sepi ini masih menyimpan sejumlah besar bangunan dari era peradaban manusia. Gedung-gedung pencakar langit menjulang dari tanah, didorong oleh kekuatan Nian, lalu melesat menuju Newton dan Billy the Kid. Selusin atau lebih gedung tinggi tampak roboh seperti mainan di atas Newton. Newton tetap tenang sepenuhnya. Dia mengangkat tangan kanannya, dan ateis di tangannya memancarkan cahaya keemasan. Dia menembakkan bola meriam, dan energi yang mengerikan itu langsung menghancurkan bangunan besar di depannya menjadi berkeping-keping. Pihak lawan memiliki 2 pengguna kemampuan. Yang satu adalah seorang pria yang menggunakan senjata jarak jauh dan memiliki kemampuan yang kuat untuk menembus pertahanan. Yang lainnya juga menggunakan senjata jarak jauh, tetapi kekuatan serangannya tampaknya bahkan lebih kuat, dan kemampuannya tidak diketahui.
Blood Tide langsung mengambil keputusan ini. Untuk lebih memastikan kemampuan Newton dan Billy the Kid, dia mengulurkan tangan kanannya, dan seketika permata merah darah yang sangat besar itu mulai meleleh, berubah kembali menjadi sungai darah yang luas dan kental. Hujan darah. Cerik sungai darah mulai meluap dengan liar, dan anak panah berwarna merah darah muncul dari dalamnya. Di belakangnya, sungai darah berubah menjadi sungai yang deras, atau tirai yang membentang beberapa kilometer. Anak panah berdarah yang tak terhitung jumlahnya diarahkan ke Newton dan Billy the Kid, dan dalam sekejap, hujan deras pun turun. Serangan area luas seperti ini adalah cara terbaik untuk menguji kemampuan lawan, mengungkap kemampuan pertahanan lawan dan apakah mereka memiliki sarana untuk menangkal serangan area luas. Billy the Kid tetap tenang menghadapi serangan itu, bersembunyi di balik Newton. Newton mendongak ke langit, lensa kacamata bundar tanpa bingkainya berkilauan putih. Hukum kedua Newton besarnya percepatan suatu benda berbanding lurus dengan gaya yang bekerja padanya, dan berbanding terbalik dengan massanya. Arah percepatan sama dengan arah gaya yang bekerja padanya. Dengan menerapkan sedikit gaya dengan cara yang tepat, seseorang dapat mengubah arah gerak suatu objek. Dan kemampuanku bahkan dapat mengubah bentuk materi. Newton berdiri di sana, seolah-olah tidak melakukan apapun, namun sebuah kekuatan yang tidak dapat dirasakan oleh mata telanjang tiba-tiba muncul di ruang di hadapannya. Ribuan bahkan jutaan anak panah darah yang sangat tajam, tersusun rapat, tiba-tiba melesat ke segala arah dengan gerakan aneh saat jatuh ke arahnya. Tanah kota Linhai seketika berlumuran darah merah, dengan panah-panah berlumuran darah tertancap dalam-dalam di tanah, bangunan, dan hutan yang layu. Tidak satu pun anak panah jatuh dalam radius beberapa ratus meter di tempat Newton dan Billy the Kid berdiri. Apakah seranganku terdistorsi? Blood Tide bergumam sesuatu pelan, lalu dengan cepat mengubah strategi pertempurannya. Dia melambaikan tangannya. Sungai STX berbalik arah. Anak panah darah yang menancap di bumi dan menutupi area luas tiba-tiba meleleh dalam sekejap, berubah menjadi sungai darah yang luas yang dengan cepat mulai berputar di sekitar Newton dan Billy the Kid. Pusaran darah yang sangat besar sepenuhnya menyelimuti mereka berdua. Gelombang yang bergejolak itu seperti gigi gergaji yang tajam, berputar semakin cepat, seolah-olah akan menghantam kapan saja. Ekspresi Billy the Kid berubah serius. Dia bisa merasakan kekuatan mengerikan yang terkandung dalam aliran darah ini. Jika dia terseret ke dalamnya, tubuhnya akan hancur dalam sekejap. Sebagai seorang penembak jitu, dia tidak terlalu mahir dalam menghadapi situasi seperti ini. Newton tetap tenang sepanjang waktu, sambil menyesuaikan kacamata tanpa bingkainya. Memang itu kemampuan yang sangat menarik, tetapi sebelum pertempuran ini, aku telah melakukan penelitian yang cermat tentangmu. Data tidak berbohong. Pertempuran gelombang darah di kota Donghai terjadi kurang dari sebulan yang lalu, tetapi itu cukup waktu bagi Newton untuk mengumpulkan banyak informasi. Pusaran sungai darah berputar semakin cepat, dan Nian, yang juga berada di sisi tersebut, sekali lagi menggunakan kekuatan telekinetiknya. Kali ini, dia tidak memengaruhi benda-benda eksternal, tetapi langsung mengendalikan tubuh Newton dan Billy the Kid. Dalam sekejap, keduanya merasakan kekuatan dahsyat muncul dari ketiadaan, seolah-olah rantai berat mengikat mereka. Tuanku, aku sudah memengaruhi mereka. Nian mengatakan ini. Sangat bagus. Blood Tide mengangkat tangan kanannya tanpa ragu-ragu. Telan mereka, STX. Sungai darah yang sangat besar itu tiba-tiba meraung. STX berbalik arah, dan gelombang darah yang menjulang tinggi menyembur keluar. Gelombang bergerigi itu seperti gergaji mesin yang tak terhitung jumlahnya, menuju langsung ke arah Billy the Kid dan Newton. Tanpa ragu, keduanya mengaktifkan energi di dalam tubuh mereka. Meskipun kekuatan mental Nian kuat, mustahil baginya untuk sepenuhnya mengendalikan mereka saat ini. Dia hanya bisa memengaruhi gerakan mereka.
Keduanya berjuang untuk melepaskan diri dari kendali Nian, lalu mengaktifkan fungsi terbang dari pakaian tempur mereka, melayang ke langit untuk menghindari serangan gelombang darah. Bersembunyi itu sia-sia. Kemanapun kau lari, sungai darahku akan mengejarmu. Blood Tide hanya melambaikan tangan kanannya ke udara, dan seperti tongkat konduktor, sejumlah besar turbin darah melesat ke langit, tanpa henti mengejar Newton dan Billy the Kid. Newton menunduk dan melancarkan serangan dahsyat dengan Haste di tangannya. Sebuah meriam energi yang mengerikan meraung di langit, dan seberkas cahaya keemasan menembus sungai STX, menyebabkan sejumlah besar turbin darah menghilang. Namun, segera setelah itu, sejumlah besar semburan darah menyembur ke arah mereka berdua dengan kecepatan yang lebih cepat lagi. Kali ini, Newton tidak menghindar, tetapi sekali lagi mengaktifkan kekuatan hukum pertama. Hanya dengan sedikit gaya eksternal, lintasan kapal besar atau kereta api berat dapat diubah, menyebabkan arah yang semula telah ditentukan secara bertahap menyimpang secara signifikan. Inilah keajaiban mekanika. Newton mengaktifkan kekuatannya, dan semua serangan yang ditujukan kepadanya dialihkan, melayang ke segala arah. Dia dan Billy the Kid terbang menjauh, menghindari serangan itu. Keduanya kemudian segera melancarkan serangan balik terhadap Blood Tide dan Toug. All Things penetrate milik Billy the Kid tetap mampu menembus armor, dan kemudian Haste milik Newton melancarkan serangan area of effect yang kuat. Nian dapat merasakan bahwa target pihak lain adalah dirinya, jadi dia dengan patuh bersembunyi di belakang Sue Chao. Gelombang darah itu sekali lagi membuka penghalang darah, menghalangi serangan gabungan keduanya. Namun, dia perlu menggunakan banyak darah untuk menyerang, sehingga ada celah dalam pertahanannya. Kali ini, serangan Newton benar-benar membuatnya terlempar ribuan meter ke belakang, dan baju zirahnya hampir rusak. Serangan mereka menjijikkan. Bahkan jenderal berzirah perak Sue Chao pun tidak berani lengah sedikitpun terhadap kelompok manusia di depannya. Meskipun kekuatan Billy the Kid tidak cukup besar dan kemampuan bertarung individunya rata-rata, ia memiliki kemampuan untuk menembus sebagian besar pertahanan musuh. Ia hanya perlu dipasangkan dengan mutan yang memiliki kekuatan serangan yang kuat untuk mencapai hasil yang luar biasa. Pasangan ini tidak diatur secara acak. Nian langsung berkata, "Sepertinya kita harus menyingkirkan penembak jitu itu dulu." Kilatan dingin muncul di mata Sue Chao. Tidak apa-apa, mereka tidak akan bisa menghindari serangan ini. Begitu dia selesai berbicara, sungai darah kembali menerjang Newton dan Billy the Kid. Nian segera mengaktifkan kemampuannya, mengangkat puluhan gedung pencakar langit raksasa dari tanah. Was! Kota yang tertutup salju itu dihancurkan olehnya. Seluruh jalan hancur berantakan, dan sejumlah besar semen, batu, dan tanah beterbangan ke udara lalu menuju Billy the Kid dan Newton. Meskipun serangan semacam itu kecil kemungkinannya menyebabkan bahaya langsung yang signifikan bagi kedua penembak jitu tersebut, serangan itu dapat mengganggu penglihatan mereka dan mengacaukan pergerakan mereka. Tentu saja, gerakan mematikan yang sesungguhnya adalah gelombang darah, sebuah sungai darah yang panjang. Darah itu bergejolak dan mendesis, dan turbin darah bergerigi membentuk serangkaian turbin raksasa dengan radius puluhan atau bahkan ratusan meter. Turbin-turbin itu berjejer rapat dan menutupi langit, siap menghancurkan segala sesuatu di depannya kapan saja. Newton merasakan ada sesuatu yang tidak beres. Lawanku baru saja menggunakan gerakan ini, dan itu sama sekali tidak mempengaruhiku. Sekarang dia menggunakan kemampuan ini lagi, pasti berbeda dari sebelumnya. Dia pasti punya strategi untuk menghadapi kemampuanku. Pikirannya berkecamuk, tetapi dia tetap memilih untuk mundur bersama Billy the Kid sambil mengaktifkan kemampuannya. Hukum pertama, serangan distorsi. Saat dia mengaktifkan kemampuannya, semua turbin darah yang menyerangnya langsung berubah bentuk, lintasannya terpelintir, dan tersapu ke berbagai arah. Namun kali ini, sejumlah besar turbin darah masih terbang ke arahnya.
Turbin darah raksasa itu mendesis dan berdengung saat berputar cepat. Sulit membayangkan konsekuensi mengerikan jika terluka sedikit saja karenanya. Newton sudah memahami apa yang telah dilakukan pihak lain. Air tidak memiliki bentuk yang tetap. Jika semua serangan sungai darah ditujukan kepada mereka berdua, lintasan serangan tersebut secara alami akan terdistorsi, menyebabkan mereka terpental. Namun kali ini, baju zirah perak itu mendistorsi aliran sungai darah, dan serangan turbin darah tidak lagi memiliki lintasan yang jelas. Dengan cara ini, bahkan jika Newton menerapkan hukum pertama, sebagian besar turbin darah yang terbang ke tempat lain akan diarahkan ke mereka. Serangan tanpa lintasan yang telah ditentukan sebelumnya tidak dapat diblokir secara akurat oleh kemampuan seseorang. Seperti yang diharapkan, pihak lain itu cukup cerdas. Tak heran jika makhluk yang sangat cerdas itu bersembunyi di bawah tanah. Melihat betapa cepatnya pihak lain menemukan kelemahan dalam kemampuannya, ekspresi takjub terlintas di mata Newton. Pada saat yang sama, ada juga kegembiraan yang terpendam. Meskipun dia tidak ingin melihat kekuatan lawannya, dia hanya akan merasa bosan jika mengalahkan musuh yang bodoh dan lemah. Sekarang dia yakin bahwa pertempuran ini akan sangat seru. Pada saat itu, Billy the Kid dengan cepat dan terampil memasukkan pistol hitam itu ke sarungnya di belakang punggungnya dan mengeluarkan 2 revolver dari pinggangnya. 1 revolver emas, 1 revolver perak. Meskipun sekarang ia menggunakan senapan sniper, sebagai penembak jitu kelas atas dan mantan prajurit pasukan khusus, ia juga sangat terampil menggunakan pistol. Kekuatan turbin darah telah sebagian besar dilemahkan oleh Newton, tetapi pada saat ini, gelombang turbin darah yang dahsyat akan menelan mereka berdua. Namun jangan lupa, sebagai penembak jitu yang mengagumi seni menghunus senjatanya, bahkan sebelum ia memiliki kekuatan super, kecepatan menghunus senjatanya lebih cepat daripada mata manusia. Tarian pelangi. Saat Billy the Kid mengambil kedua revolver itu, senyum tanpa sadar muncul di bibirnya, seolah-olah ia telah kembali menjadi kobau riang yang dulu. Dia menyalurkan energi mutan ke dalam 2 revolver itu, lalu mengangkat tangannya dan dengan cepat menarik pelatuknya. Jari-jarinya hampir tampak kabur saat suara tembakan terdengar tanpa henti, seperti rentetan petasan yang meledak. Setiap tembakan yang dilepaskan akan menghancurkan turbin darah. Dalam sekejap, serangan mereka meletus seperti kembang api dari segala arah, api dari pistol emas dan perak memenuhi langit. Serangan Blood River yang tampaknya tak terkalahkan itu sepenuhnya digagalkan dalam waktu kurang dari 1,5 detik. Bagus sekali. Newton memuji Billy the Kid, dengan mengatakan, "Kau benar-benar seorang jenius yang sedang dipersiapkan angkatan laut. Kau akan menjadi penembak jitu yang tangguh di masa depan, Billy the Kid." Pujian Newton membuat Billy the Kid mengangkat alisnya. "Sekarang aku sudah." Ketika Blood Tide melihat serangannya gagal, dia tidak menunjukkan kekecewaan. Sebaliknya, dia tertawa. Verifikasinya sempurna. Dia telah menemukan cara untuk menembus kemampuan lawan. Serangan ini hanyalah sebuah uji coba. Pertunjukan sesungguhnya masih akan datang. Saat Newton dan Billy the Kid sedang berbicara, sungai darah yang mengalir di bawah kaki mereka tiba-tiba bergejolak lagi, dan sungai darah yang besar itu tampak hidup kembali, menyembur ke arah langit. "Awas, serangannya akan datang lagi," Newton berkata dengan suara rendah. Gelombang darah menunjuk 1 jari ke langit, dan sungai darah itu melonjak ke atas, lalu perlahan terbentang di langit. Darah kental itu berkumpul di satu tempat, melayang di langit, dan berubah menjadi pita merah yang menutupi langit. Pemandangan aneh ini, ditambah dengan bau darah yang menyengat di udara, menyebabkan ketidaknyamanan fisik yang ekstrim. Rasakan sensasi meledak. Sue Chao mengepalkan tinjunya perlahan, lalu membalikkan telapak tangannya ke bawah. Hujan darah deras mulai turun dari langit, dengan tetesan darah jatuh ke tempat di mana keduanya berada. Tatapan Billy the Kid menajam, dan pada saat itu juga,
tetesan darah yang tak terhitung jumlahnya berjatuhan. Sekalipun senjatanya sangat cepat, itu tidak mungkin bisa menghentikan begitu banyak tetesan darah. Yang terpenting, mereka tidak tahu apa yang ingin dilakukan pihak lain, atau di mana titik terobosan dari langkah ini berada. Namun, Newton mengatakan, menurut informasi intelijen, serangan seperti itu tidak akan menyebabkan banyak kerusakan langsung. Berdasarkan percakapanku dengan Xuan Wu, dia memiliki metode yang dapat merangsang darah dalam makhluk hidup untuk menyerang musuh dari dalam. Dan mediumnya mungkin adalah darah ini. Billy the Kid juga mengingat hal ini. Keduanya saling bertukar pandang dan segera mulai mengerahkan kemampuan supranatural mereka, melapisi tubuh mereka dengan perisai pelindung. Hujan darah turun deras, dan kekuatan aneh menyerbu tubuh mereka bersama darah itu. Tetapi kekuatan itu langsung diblokir oleh lapisan pelindung kemampuan supranatural. Blood Tide, melihat bahwa keduanya sudah siap, sama sekali tidak menganggapnya serius. Untuk menahan pengendalian darahku, kau harus mengaktifkan pertahanan supranaturalmu setiap saat. Jika kau melakukan kesalahan sekecil apapun, aku akan meledakkan darah di dalam dirimu. Jadi, sebaiknya kau berhati-hati. Dengan kata lain, keduanya harus terus-menerus menggunakan kemampuan supranatural mereka untuk pertahanan. Akibatnya, konsumsi energi mereka akan meningkat secara signifikan, dan semakin lama pertempuran berlangsung, semakin rendah peluang mereka untuk menang. Tidak apa-apa. Newton berkata dengan tenang kepada Billy the Kid, sebagai medan pertempuran sekunder, meskipun kita tidak dapat memenangkan pertempuran secara langsung, selama kita dapat mengulur waktu untuk medan pertempuran utama, itu sudah cukup. Lagi pula, mereka tidak akan senang jika ini berlarut-larut. Tanah ini masih tanah kelahiran kami. Para manusia super dari Kekaisaran Uluwatu tidak mampu bertarung di permukaan untuk jangka waktu yang lama. Entah itu aturan misterius yang tak dapat dijelaskan, lingkungan permukaan, atau bintang dao surgawi Deng Shentong, semua itu sangat membatasi mereka. Sambil mengatakan ini, Newton mengulurkan tangan dan mengusapkan pistol genggamnya, yang disebut Adhaste, ke tubuhnya. Namun, jika kita terus hanya menerima serangan secara pasif, itu akan sangat memalukan bagi mutans Columbia. Sosok ateis di tangan Newton tiba-tiba mengalami perubahan aneh. Tubuhnya sedikit bergetar seperti makhluk hidup, dan jika kau perhatikan dengan saksama, kau akan menemukan bahwa ia terus bergelombang secara teratur dan halus. Ini seperti jantung seseorang. Melihat senjata di tangan Newton, Billy the Kid teringat sebuah pepatah. Sebagian besar orang di asosiasi ilmu pengetahuan alam ini gila. Ateismu adalah senjata biologis? Ini adalah kali pertama Billy the Kid mengajukan pertanyaan seperti itu. Newton mengangguk, secercah kelembutan terpancar di matanya. Dia melirik pria ateis itu dan berkata, "Dia adalah istriku." Pupil mata Billy the Kid menyempit tajam. "Istri, MU?" Newton mengelus patung ateis itu di tangannya. Patung itu masih sedikit bergetar, dan cahaya di permukaannya perlahan menjadi lebih terang. Kita semua adalah ilmuwan, dan sejak kiamat, kita telah berdedikasi untuk menjelajahi batas-batas tubuh manusia. Kita semua percaya bahwa di era pergolakan besar ini, umat manusia dapat menjadi dewa, meraih keabadian dan memiliki kekuatan yang tak tertandingi. Bentuk tubuhnya sangat istimewa, memiliki biokompatibilitas yang sangat kuat, dan bahkan dapat mengakomodasi berbagai material langka. Kemampuan ini memang ampuh, tetapi juga agak tidak berguna. Karena dia bukan petarung yang hebat, bahkan dengan kemampuan seperti itu, sulit baginya untuk mencapai evolusi biologis. Mata Newton tampak agak kosong. Jadi, aku punya rencana brilian, yaitu mengubahnya menjadi senjata biologis yang ampuh. Dengan cara ini, dia dapat memanfaatkan kemampuannya dengan sempurna. Billy the Kid tidak tahu harus berkata apa. Namun, ini bukan pertama kalinya dia melihat orang gila seperti itu sejak kiamat.
jadi dia tidak akan kehilangan ketenangannya selama pertempuran. Sosok ateis dalam diri Newton adalah istrinya, itulah sebabnya ia mampu melepaskan kekuatan terbesar saat menggunakan senjata. Jika pandangan ateisnya disita oleh musuh di medan perang, dia tidak hanya tidak dapat menggunakannya, tetapi kemungkinan besar juga akan mengalami dampak negatif. Di bawah kata-kata penghibur Newton, sang ateis gemetar lebih hebat lagi, dan cahaya keemasan yang terpancar dari tubuhnya hampir berubah menjadi putih. Tangan Newton sangat kuat, memungkinkannya untuk melepaskan energi yang luar biasa. Dia mengangkat pistol genggamnya dan mengarahkannya ke Blood Tide dan Nian di langit yang jauh. Tanpa ragu-ragu, Billy the Kid mengeluarkan senapan snipernya dan menarik pelatuknya. Serangan ini disebut sinar pikiran. Newton menyipitkan matanya, dan saat dia menarik pelatuk kecil itu, ateis itu tiba-tiba gemetar hebat, dan semburan emas yang dahsyat keluar dari moncongnya. Keduanya bekerja sama dengan sempurna, dan kekuatan sinar pikiran akhirnya membuat Blood Tide merasakan penindasan yang kuat. Nian mengulurkan tangannya ke depan sambil berteriak, "Lindungi!" Sebuah penghalang besar yang dibentuk oleh telekinesis berdiri di depan keduanya, tetapi penghalang itu hancur seketika saat sinar psikis menyentuhnya. Gelombang darah itu juga memadatkan sejumlah besar darah, mengubahnya menjadi bola darah raksasa untuk menghalangi jalannya. Bola darah yang sangat tebal itu pecah berkeping-keping dengan bunyi keras. Seberkas cahaya keemasan menembus kegelapan, bersinar terang. Baik Sue Chao maupun Nian tidak menyangka bahwa kekuatan serangan ini akan begitu mengerikan. Di luar dugaan mereka mengira sedang menghadapi dua mutan tingkat Epsilon, tetapi kenyataannya ada 3. Serangan ini menghancurkan pertahanan mereka dan menghantam mereka dengan sangat keras. Keduanya terlempar lebih dari 10 km jauhnya, dan baju zirah mereka menunjukkan tanda-tanda retak yang jelas, dengan potongan-potongan besar terlepas dan memperlihatkan tubuh mereka ke tanah. Udara yang sangat dingin dan radiasi ultraviolet yang intens menyebabkan kulit mereka berubah warna. Ini sama mengerikannya dengan manusia yang jatuh ke lingkungan dengan suhu lebih dari 100 derajat Celcius. Aku tidak ingin menggunakan gerakan ini. Newton menatap ateis itu dengan penuh penyesalan dan dengan lembut mengelus tubuhnya. Karena setiap kali Mind Ray digunakan, itu menyebabkan kerusakan yang tidak dapat diperbaiki pada Karina. Melihat Newton yang tampak agak sedih, Billy the Kid tak bisa menahan rasa iba terhadap orang gila ini. "Newton, perhatikan, jangan sampai kehilangan poin. Pertempuran belum berakhir." Dia mengingatkannya. Newton mendongak ke kejauhan dan berkata dengan dingin, "Aku tahu." Setelah menahan serangan gabungan dari keduanya, Sue Chao dan Nian menderita beberapa kerusakan, tetapi yang paling mereka anggap tidak dapat diterima adalah hancurnya baju zirah mereka. Bayangkan apa yang akan terjadi jika manusia memasuki laut dalam pada kedalaman puluhan ribu meter, tanpa pakaian selam dan masker oksigen. Untungnya, para manusia kadal dulunya hidup di permukaan, jadi mereka tidak perlu khawatir tentang oksigen. Namun, perbedaan lingkungan yang sangat besar tetap membuat mereka sangat tidak nyaman. Sial, apakah kita terlalu ceroboh? Tidak, hanya saja perbedaan kekuatan antara musuh yang kita hadapi terakhir kali dan kali ini terlalu besar, yang memberi kita kesan yang salah. Sue Chao menggertakkan giginya, matanya dipenuhi niat membunuh. Dan sekarang, aku akan mulai serius. Dia menarik napas dalam-dalam, dan tiba-tiba aliran darah di udara menyerbu tubuhnya dari segala arah. Benda itu dengan cepat menyelinap masuk ke dalam tubuhnya mengikuti celah-celah baju zirah. Menggunakan darah untuk menyerang hanyalah salah satu cara menggunakan manipulasi darah. Awalnya, itu hanya digunakan untuk menindas mereka yang lemah. Tapi sekarang, aku mengakui kekuatanmu. Izinkan aku menunjukkan kekuatanku yang sebenarnya. Sejumlah besar darah mengalir deras ke tubuh Sue Chao, dan tubuh serta baju zirahnya dengan cepat ternoda oleh lapisan darah yang tebal.
Bahkan matanya pun tidak lagi memiliki pupil, hanya cahaya darah yang pekat. Cedera yang dialaminya diperbaiki dengan cepat, dan bahkan di bawah radiasi ultraviolet, ia pulih sepenuhnya. Sumber kekuatan kehidupan berasal dari darah, dan di dalam sungai darahku terdapat sumber kehidupan ratusan ribu makhluk hidup. Oleh karena itu, selama aku berada di medan perang dan belum menumpahkan setetes darah pun, aku adalah makhluk abadi. Sue Tide mendongak ke langit dan meraung. Dia akhirnya mengaktifkan kemampuan terkuatnya, pembalasan darah, menyerap sejumlah besar energi darah sekaligus, yang merupakan beban yang sangat berat bagi tubuhnya. Namun, hal itu dapat memberinya kekuatan tempur yang melebihi indeks kemampuan aslinya untuk jangka waktu singkat. Aura yang terpancar dari sosok berwarna merah darah di udara membuat ekspresi Newton dan Billy the Kid berubah serius. Blood Tide membuka lengan kanannya, dan aliran darah menyembur dari telapak tangannya, dengan cepat mengembun menjadi sabit raksasa yang panjangnya lebih dari 5 meter. Dia mengacungkan sabit dan menebas secara horizontal ke arah mereka berdua dari jarak yang sangat jauh. Hahaha. Sebuah sabit menebas udara, dan keduanya tidak tahu apa yang telah dilakukannya, karena tidak ada entitas energi yang menyerang mereka. Namun, sesaat kemudian, Newton merasakan darahnya mendidih, hampir meledak keluar dari pembuluh darahnya. Darah menyembur dari ketujuh lubang di tubuh Billy the Kid. Meskipun dia menggunakan kemampuan supranaturalnya untuk menciptakan perisai di sekitar tubuhnya, gelombang kekuatan dari semburan darah itu membuatnya tidak mungkin untuk sepenuhnya mengisolasi diri dari efek kemampuan tersebut. Ia merasa sedikit sedih dan hanya bisa menatap Newton, berharap Newton dapat menggunakan kemampuannya untuk menyelesaikan krisis saat ini. Namun, apa yang dilihatnya justru lebih mengejutkannya. Karena darah mengalir deras dari wajah Newton, dari ketujuh lubang tubuhnya, dan bahkan lengannya pun meneteskan darah. Sudah berakhir. Billy the Kid berpikir dengan perasaan putus asa. Jika Newton, seorang prajurit kelas Black Chariot, saja tidak mampu menahan serangan lawan, apalagi dirinya? Newton melayang di udara tanpa bergerak, tetapi tiba-tiba, senyum kejam muncul di wajahnya yang berlumuran darah, dan dia menatap gelombang darah dengan tatapan mengejek. Tidak jauh dari situ, Blood Tide, setelah melepaskan kekuatannya, tiba-tiba menyemburkan sejumlah besar darah dari tubuhnya. Darah dalam jumlah besar menyembur dari hidung, mulut, mata, telinga, dan pembuluh kapiler di tubuhnya. Uhuk-uhuk. Blood Tide mencengkeram tubuhnya, matanya dipenuhi rasa tidak percaya. Bagaimana mungkin ini terjadi? Apa sebenarnya kemampuan orang ini? Dialah yang menyerang Newton dan Billy the Kid. Jadi mengapa dia terluka? Dan sepertinya dia menggunakan kekuatannya sendiri untuk menyerang tubuhnya sendiri. Newton menyeka darah dari wajahnya, dan pakaian tempurnya dengan cepat disuntik dengan plasma dan obat-obatan. Hukum ketiga Newton. Antara dua benda yang berinteraksi, gaya aksi dan gaya reaksi selalu sama besarnya dan berlawanan arah. Sederhananya, kekuatan-kekuatan bekerja bersama-sama. Saat kau menggunakan kemampuanmu padaku, luka yang kuderita akan tercermin di tubuhmu. Di saat-saat seperti ini, yang menjadi penentu persaingan kita adalah siapa yang mampu menahan lebih banyak kerusakan. Setelah Newton menerima suntikan plasma dan obat-obatan, tubuhnya pulih dengan cepat. Dengan kemampuan ini, dia tentu akan mempersiapkan diri terlebih dahulu untuk menyembuhkan dirinya sendiri. Bahkan saat menerima serangan itu, dia sengaja mengendurkan pertahanannya, menyebabkan dirinya menderita kerusakan yang lebih besar sebagai bentuk pembalasan terhadap gelombang darah. Blood Tide tidak pernah menyangka bahwa dia akan diserang oleh kekuatan itu, sehingga dia terluka lebih parah lagi. Billy the Kid mengertakkan giginya dan memanfaatkan kesempatan itu untuk mengangkat senjatanya dan menembak. Nian dengan cepat melangkah di depan Sue Chao, merentangkan tangannya lebar-lebar, dan sebuah kekuatan psikis yang dahsyat menghalangi mereka berdua. Dar!
Dengan satu tembakan yang dilepaskan, peluru hitam pekat itu membentuk garis hitam panjang di udara sebelum tiba di depan Nian. Pukulan ini menembus tubuh Nian semudah menembus kapas. Namun tidak ada kegembiraan di wajah Billy the Kid, karena kemudian ilusi itu hancur, dan pikiran serta gelombang darah itu sama sekali tidak berada di lokasi tersebut. Kau menggunakan kemampuan Nen Mu untuk mengubah bentuk cahaya, yang menyebabkan seranganku melesetkan? Biar aku yang melakukannya. Newton menyeka darah dari bawah hidungnya, lalu mengangkat istri tercintanya, yang telah berubah menjadi meriam genggam ateis. Sinar psikis. Ledakan ini menghantam area tempat Nian dan Sue Chao berada. Serangan dengan jangkauan luas seperti itu tidak dapat dihindari dengan trik seperti distorsi cahaya. Terlebih lagi, pada saat itu, Blood Tide lengah dan mengalami luka serius. Mata Blood Tide dipenuhi dengan niat membunuh yang terang-terangan. Seperti yang diharapkan dari serangannya sendiri, itu memang menyebabkannya luka serius. Namun, selama aliran darah belum mengering, dia tidak akan terbunuh. Namun, sinar ultraviolet yang memancar dari langit bahkan lebih intens, dan dia merasa seolah-olah sedang dikukus dalam panci besar. Perasaan ini menjadi lebih jelas lagi ketika kapiler tubuh pecah dan darah segar mengalir keluar. Dia mengepalkan tinju kanannya, menciptakan penghalang darah besar yang menyatu dengan penghalang psikis Nian, menghalangi jalan Newton. Dar! Benturan kedua kekuatan itu melepaskan kekuatan yang mengerikan, yang nyaris tidak mampu diblokir oleh Blood Tide dan Nian. Namun kemudian, Newton meraung lagi, Mind Ray. Billy the Kid, yang berdiri di belakangnya, memiliki tatapan kosong di matanya. Hah? Bukankah mereka mengatakan bahwa menggunakan gerakan ini akan menyebabkan istrimu menderita cedera yang tidak dapat diperbaiki? Bro, sepertinya kau sama sekali tidak peduli dengan biayanya saat menggunakannya. Newton mengangkat orang ateis itu dan langsung menembakkan meriam. Ketika dia menggunakan kaum ateis, itu seperti serangan ganda suami istri, jadi kekuatannya secara alami sangat besar. Sinar psikis. Memanfaatkan kondisi Blood Tide yang belum sepenuhnya pulih, Newton terus melancarkan serangan. Billy the Kid, yang berada di belakangnya, sudah mati rasa, wajahnya kosong seperti kartu remi, tanpa ekspresi menggunakan kemampuannya untuk berkoordinasi dengan serangan Newton. Dia tadinya hanya meratapi hubungan yang menyimpang dan tidak wajar antara keduanya, tetapi sekarang sepertinya dia benar-benar membuang-buang emosinya. Setelah serangkaian serangan, Blood Tide dan Nian tidak punya pilihan selain mundur, karena mereka kesulitan menahan gempuran tersebut. Cahaya yang terpancar dari kaum ateis mulai meredup. Newton, sambil memanggul meriamnya di bahu, meraung ke arah Billy the Kid, kejar mereka. Kita harus mengalahkan mereka hari ini. Kita tidak boleh membiarkan siapapun meremehkan kekuatan mutan Columbia. Dia mengangkat kembali pistol genggamnya dan mengejar gelombang darah dan pikiran. Begitu jarak antara mereka mencapai titik tertentu, dia langsung mengangkat senjata ateis itu dan mengarahkannya ke dua orang di kejauhan. Blood Tide dan Psychic Power sudah merasakan tekanan tersebut. Dalam keadaan normal, mereka bisa memberikan perlawanan, tetapi kerugian geografis mencegah mereka untuk mengerahkan seluruh kemampuan mereka dalam pertempuran. Jadi Blood Tide memilih untuk menunda, menunggu para penjaga dunia bawah untuk mengakhiri pertempuran. Melihat Newton dan Billy the Kid mendekat, Blood Tide berkata kepada Nian, kekuatan serangan mereka melemah. Jelas sekali bahwa senjata genggam orang itu telah mencapai batasnya karena sering ditembakkan. Blokir serangan ini, lalu gunakan momentumnya untuk mundur ke laut. Keduanya menyusun rencana pertempuran dan segera melepaskan penghalang. Karena Newton dan Billy the Kid juga sangat kelelahan saat itu, mustahil bagi mereka untuk menembus pertahanan lawan dengan satu serangan saja. Senjata genggam Newton diarahkan ke penghalang kemampuan mereka, peluru Billy the Kid ditembakkan lebih dulu, diikuti dengan cepat oleh sinar pikiran.
Tepat ketika Blood Tide dan Tougt mengira mereka bisa memblokir serangan ini. Tiba-tiba, mereka merasakan kekuatan supranatural mereka menjadi kacau, dan bahkan penghalang yang telah mereka pasang mulai menjadi tidak stabil. Senyum dingin muncul di bibir Newton. Hukum pertama Newton: setiap benda, jika tidak dipengaruhi oleh gaya eksternal, akan selalu tetap diam atau bergerak lurus beraturan. Namun, aku bisa menggunakan kekuatan eksternal untuk mengganggu pelepasan kemampuan manusia super. Untuk membuat pelepasan kemampuan mereka menjadi tidak stabil. Hukum pertama Newton adalah kemampuan yang sangat aneh. Benda ini tidak memiliki kemampuan menyerang. Satu-satunya fungsinya adalah menyebabkan kemampuan manusia super menjadi tidak stabil untuk sesaat. Namun, jika digunakan dengan benar, alat ini dapat memainkan peran penting. Sebagai contoh, saat ini, ketika sinar pikiran dan kemampuan menembus segalanya menyerang gelombang darah dan perisai kemampuan Nen secara bersamaan, Newton langsung mengaktifkan hukum pertama. Dia memanfaatkan kesempatan itu dengan sempurna. Kedua belah pihak telah menderita kerusakan yang cukup besar dalam pertempuran sebelumnya, dan kekuatan mereka telah terkuras sampai batas tertentu. Oleh karena itu, kedua belah pihak sedang dalam keadaan tegang saat ini. Pada saat seperti itu, mengganggu pelepasan kemampuan lawan secara langsung menyebabkan gelombang darah dan penghalang kemampuan Nen menjadi tidak stabil. Dar! Sinar mental itu menembus langsung penghalang gelombang darah dan Nen, dan cahaya keemasan yang menyilaukan menghantam mereka secara langsung. Dalam cahaya keemasan, baju zirah keduanya seketika hancur berkeping-keping, dan tubuh mereka sepenuhnya terbuka terhadap bintang Dao surgawi Deng Shentong. Seolah-olah umat manusia telah jatuh ke dalam gunung berapi. Karena tidak melihat matahari selama bertahun-tahun, tubuh mereka sama sekali tidak memiliki faktor yang diperlukan untuk beradaptasi dengan radiasi ultraviolet yang kuat. Terkena benturan pada saat itu, ditambah dengan kelemahan fisik dan ketidakmampuan beradaptasi dengan lingkungan eksternal, mengakibatkan mereka mengalami cedera parah. Darah di wajah Newton belum mengering, dan cahaya di buku ateisnya telah meredup. Uhuk! Dia menundukkan kepala, lalu tiba-tiba menutup mulutnya dan batuk hebat, dengan darah kental mengalir di antara jari-jarinya. Billy the Kid, yang tidak jauh dari situ, meliriknya tetapi tidak mendekat. Serangan yang dilancarkan oleh gelombang darah sebelumnya lebih merusak dari yang diperkirakan. Langsung melukai organ dalam mereka dan hampir menyebabkan jantung mereka pecah. Setelah bertahan hingga saat ini, mereka hampir mencapai batas kemampuan mereka. Blood Tide dan Nian terhempas ke tanah. Nian menggunakan sisa kekuatannya untuk menopang mereka berdua. Jika tidak, jatuh dari ketinggian ratusan meter, bahkan mutan tingkat Epsilon pun akan hancur berkeping-keping. Nian dengan hati-hati menatap Newton dan Billy the Kid di kejauhan, lalu melirik Blood Tide yang terluka parah. Dia tersenyum kecut. Aku sudah mempersiapkan diri untuk momen ini kan? Aliran darah yang dulunya menjadi sumber kekuatannya telah mengering selama pertempuran yang terus-menerus, membuatnya sangat lemah. Kondisi Nian juga tidak jauh lebih baik. Namun, dia tahu bahwa kedua lawannya masih memiliki kekuatan untuk bertarung, dan jika dia hanya mengandalkan dirinya sendiri, di bawah terik matahari bintang Tiandao, keduanya pasti akan mati. Gunakan darahku. Nian tiba-tiba berbicara, mengangkat tangan kanannya, membuat bentuk pedang dengan jari-jarinya, lalu tanpa ragu-ragu mengiris arteri karotis di lengan kirinya. Tanpa ragu-ragu, Blood Tide langsung mengambil darah dari tubuhnya. Darah manusia super tingkat White Chariot itu mengandung kekuatan hidup yang dahsyat. Mata Blood Tide dipenuhi dengan kekejaman. Dia mengabaikan nyawa Nian dan menguras semua darah dari tubuhnya sekaligus. Dalam waktu kurang dari 1 detik, Nian benar-benar kehabisan tenaga dan berubah menjadi mayat yang layu. Blood Tide, yang telah mendapatkan kekuatan baru, bangkit kembali, tubuhnya kini dipenuhi kekuatan untuk terus bertarung. Sialan, dia benar-benar sulit dibunuh.
Newton menurunkan tangan kirinya, telapak tangannya berlumuran darah, dan dia serta Billy the Kid dengan hati-hati menatap ke depan. Pertempuran yang akan terjadi selanjutnya kemungkinan besar akan menjadi pertarungan hidup mati yang sesungguhnya. Sekalipun mereka menang, kemungkinan besar mereka akan binasa bersama mereka. Blood Tide, yang telah membunuh letnan itu, matanya merah dan mengeluarkan raungan marah. Angin menderu di seluruh medan perang. Kali ini, dia benar-benar siap bertarung sampai mati dengan dua manusia di depannya. Pada titik ini, ketiganya telah kehabisan banyak energi dan berada dalam kondisi fisik yang buruk. Melanjutkan pertarungan hanya akan menghasilkan situasi yang merugikan semua pihak. Billy the Kid dan Newton juga memasang ekspresi muram, bersiap untuk pertarungan terakhir mereka. Namun pada saat itu, cahaya di depan mata Blood Tide tiba-tiba berubah. Segala sesuatu di ruang di hadapannya tampak melambat. Sue Chao mengangkat kepalanya dengan tatapan kosong. Saat ini, kekuatan mentalnya hampir mencapai batasnya. Dia terkejut melihat kepingan salju jatuh perlahan dari langit dengan kecepatan yang hampir statis. Jika melihat ke depan, Newton dan Billy the Kid telah menghilang tanpa jejak. Ini sebuah ilusi? Sue Chao segera mengerti apa yang telah terjadi, dan jantungnya bergetar hebat. Pasukan sekutu telah mengerahkan 3 mutan kelas Epsilon untuk menghadapi mereka. Mungkinkah ada orang keempat? Namun, dengan 4 jenderal berbaju zirah perak yang memimpin tim dan para penjaga dunia bawah yang secara pribadi bertindak, pasukan sekutu tidak mungkin menahan diri. Dari mana makhluk gaib yang baru muncul ini berasal? Bukan hanya dia, bahkan Newton dan Billy the Kid pun terkejut pada saat itu. Pemandangan di hadapan mereka sama seperti saat gelombang darah. Hanya salju yang turun hampir tanpa henti, dan tidak ada yang lain. Bahkan gelombang darah pun telah lenyap dari pandangan mereka. Apa yang terjadi? Mungkinkah ada manusia super baru yang muncul? Belum jelas apakah para pendatang baru itu teman atau musuh. Berhati-hatilah. Keduanya berdiri saling membelakangi, siaga penuh untuk menghindari serangan mendadak dari musuh. Sementara itu, dalam pandangan Blood Tide, sesosok tubuh melangkah melintasi salju yang lembut dan perlahan berjalan ke arahnya. Sosok itu bertubuh mungil, terbalut jubah putih, hampir tak terlihat di tengah salju. Blood Tide membuka mulutnya dan mengeluarkan raungan, lalu menyemburkan garis darah dari telapak tangannya, yang berubah menjadi panah darah dan melesat ke depan. Anak panah darah menembus bayangan itu, tetapi meleset dari sasarannya. Semuanya hanyalah ilusi. Tiba-tiba, Sue Chao merasakan sensasi terbakar menyelimuti seluruh tubuhnya. Dia melihat ke bawah dan menyadari kulitnya terbakar. Dia tidak bisa memastikan apakah itu ilusi atau kenyataan. Cahaya yang sangat terang di atasnya membuatnya hampir tidak mungkin untuk melihat dunia dengan jelas. Itu adalah matahari yang sangat besar, memancarkan cahaya putih yang menyilaukan, mewarnai seluruh dunia dengan warna kuning putih yang menyala-nyala. Tubuh Blood Tide terengulfet dalam kobaran api, dan dia meraung marah. Semua itu bohong, kau tidak bisa menipuku. Dia tahu itu hanya ilusi karena semuanya terlalu tidak logis. Meskipun sarafnya terasa sakit, dia tahu bahwa tubuhnya tidak terluka. Selama tekadnya cukup kuat dan dia yakin sepenuhnya bahwa dirinya tidak terluka, dia akan segera mampu menembus ilusi ini. Pada saat itu, dia pasti akan membunuh pesulap yang bersembunyi di balik bayangan. Saat ia sedang memikirkan hal itu, tiba-tiba rasa sakit yang tajam menusuk dadanya. Dia tidak bisa melihat apapun, jadi dia hanya bisa mengulurkan tangan dan meraba, dan dia benar-benar menemukan lubang di dadanya yang cukup besar untuk memasukkan seluruh kepalan tangannya. Darah segar mengalir keluar dengan deras. Semuanya palsu. Gelombang darah bergumam. Di medan pertempuran utama, Zhang Yi dan timnya bertarung dengan sekuat tenaga dan akhirnya berhasil menembus pertahanan penjaga gerbang dunia bawah. Namun,
Pertempuran yang terus berlanjut telah membuat mereka menyadari kesenjangan kekuatan yang sangat besar antara mereka dan para penjaga gerbang dunia bawah. Mereka bahkan tidak berada pada level yang sama. Zhang Yi hanya sekali mencoba menyerang penjaga gerbang dunia bawah, yaitu ketika dia menggunakan teknik pemurnian alam ilahi untuk menyerang baju zirah penjaga tersebut. Namun, meskipun indeks kekuatan supernya mencapai 28.000 poin, dia belum juga berhasil membuat penjaga dunia bawah menumpahkan setetes darah pun. Itu hanya menyebabkan sedikit kerusakan pada baju zirahnya. Jadi sekarang, dia benar-benar menyerah untuk melancarkan serangan sendirian dan telah memutuskan untuk menggunakan kemampuannya dalam kerjasama dengan sekutunya. Mereka mengulur waktu para penjaga gerbang dunia bawah, menunggu pihak berwenang regional memberikan hasil penyelidikan mereka. Alternatifnya, cobalah menggabungkan kemampuan Li Changgong untuk membuat penjaga gerbang dunia bawah menumpahkan setetes darah. Kereta hantu melaju menembus kehampaan, dan bintang surgawi Dai Sheng terus mengaktifkan kemampuannya, memastikan bahwa kereta hantu tidak akan berlama-lama di satu tempat. Mengingat kekuatan para penjaga gerbang dunia bawah, mereka mungkin dapat dengan cepat menentukan lokasi kereta hantu tersebut. Para penjaga dunia bawah sudah benar-benar kehilangan kesabaran. Kekuatannya begitu besar sehingga semakin lama dia berada di dunia ini, semakin besar pula risikonya. Oleh karena itu, ia mulai meningkatkan intensitas produktivitasnya. Dia merentangkan tangannya, dan satu demi satu, bintang-bintang yang berhamburan menghujaninya dari segala arah dari tengah. Serangan energi yang cukup untuk dengan mudah memusnahkan seorang mutan tingkat Epsilon, baginya hanyalah serangan biasa. Dia tampaknya memiliki persediaan energi yang tak habis-habisnya, jadi tidak perlu khawatir tentang kehabisan energi atau berkurangnya kekuatan supernya karena melepaskan kemampuannya. Ini adalah makhluk perkasa dengan lebih dari 40.000 poin. Uskup Hitam. Dar. Kota Tianhai bukan hanya rata dengan tanah. Kota itu praktis hancur menjadi cekungan raksasa. Puluhan depresi besar muncul entah dari mana di bumi, dan semua jejak peradaban manusia lenyap. Fluktuasi energi ini akhirnya membuat Zhang Yi dan yang lainnya tidak bisa duduk diam lagi. Karena metode serangan tanpa pandang bulu dari penjaga gerbang dunia bawah, dia akan segera mampu memusnahkan 36 jenderal surgawi yang ditempatkan di sekitar kota Tianhai hanya dengan kekuatan semata. Begitu formasi pertahanan mereka ditembus, keuntungan bermain di kandang akan sangat berkurang. Meninggalkan penjaga gerbang dunia bawah di kota Tianhai adalah satu-satunya kesempatan mereka untuk menang. Lakukan langkahmu. Kereta hantu itu muncul kembali di dekat penjaga gerbang dunia bawah, kali ini muncul di belakangnya. Namun, dalam waktu singkat kemunculan mereka, yang menyebabkan sedikit kehebohan di area tersebut, sosok-sosok penjaga gerbang dunia bawah itu mendekat langsung seperti hantu. Karena kecepatan yang tinggi, bayangan yang tumpang tindih tertinggal di retina Zhang Yi dan yang lainnya. Bahkan sebelum kereta api sepenuhnya muncul dari kehampaan, penjaga gerbang dunia bawah melepaskan pukulan dahsyat yang menghantam mereka semua tanpa suara. Cahaya hitam muncul dari tinjunya, dan saat penjaga gerbang dunia bawah itu melepaskan tinjunya, tinju itu meledak tepat di depan Zhang Yi dan yang lainnya. Zhang Yi dan para pengikutnya bertatap muka dengan penjaga gerbang dunia bawah. Mata seperti apakah itu? Tatapan dingin dan tanpa ampun itu bahkan tidak menunjukkan sedikit pun niat membunuh. Ini adalah semacam sikap acuh tak acuh dari mereka yang berkuasa terhadap mereka yang berada di posisi rendah. Seolah-olah dewa yang maha kuasa akan menindas manusia yang tidak taat, atau seperti perasaan ingin segera menghancurkan serangga yang mengganggu. Kekuatan penuh. Meskipun Zhang Yi sangat terkejut, dia telah melakukan persiapan penuh sejak saat dia memutuskan untuk menunjukkan dirinya dan mengulur waktu. Jaring pedang di pohon, gerbang dimensi 3000 dunia, dan kemampuan yang melemah untuk membalikan ruang dan waktu semuanya meledak dalam sekejap. Tidak hanya dia, tetapi Shang Daowen, Li Changgong, Alexei,
dan yang lainnya juga langsung melepaskan energi terkuat mereka. Tujuan mereka bukanlah untuk menyerang, melainkan untuk menghalangi serangan dari penjaga gerbang dunia bawah. Mereka dapat merasakan dengan jelas bahwa para penjaga dunia bawah telah kehilangan kesabaran terhadap mereka dan meningkatkan kekuatan serangan mereka. Pop! Cahaya hitam menyembur dari kepalan tangan penjaga gerbang dunia bawah, berubah menjadi bola energi semi-transparan yang sangat besar dan sepenuhnya menyelimuti kereta hantu di depannya. Energi mengerikan itu mulai melahap tanpa pandang bulu segala sesuatu dalam jangkauan bintang penghancur. Akulah kehendak surga. Bebaskan diri. Li Changgong meraung dan dengan putus asa menghunus pedangnya, menggunakan kemampuannya untuk memusnahkan semua pasukan yang menyerang mereka. Alexei mengacungkan dua kapak perang raksasa, dengan kilat tak berujung menyambar di belakangnya, dan naga guntur meraung, berputar-putar di sekitar kereta hantu. Pertahanan mereka ditembus dalam sekejap. Lapisan demi lapisan pertahanan mereka tidak mampu menahan kekuatan penuh serangan penjaga gerbang dunia bawah. Pada saat kritis itu, Houtu, yang berada di dalam gerbong, kembali bergerak. Serangan jarak dekat dari penjaga gerbang dunia bawah juga menyebabkan dia jatuh ke dalam 6 jalan reinkarnasi Houtu. Alam hantu lapar. Berpusat di sekitar kereta hantu, area sekitarnya tiba-tiba berubah menjadi area gelap yang luas, dan sebuah pusaran tiba-tiba muncul dari kereta tersebut. Penjaga gerbang dunia bawah merasakan kekuatannya tiba-tiba mulai terkuras, seolah-olah sesuatu secara paksa mencabut kekuatannya dari tubuhnya. Akibatnya, kekuatan serangannya sangat melemah. Penjaga gerbang dunia bawah secara naluriah menghindar dengan cepat, mundur sejauh yang cukup. Meskipun metode tersebut tidak dapat secara efektif melukainya, kesadaran tempurnya yang kuat memungkinkannya untuk dengan cepat melarikan diri dari lingkungan yang tidak menguntungkan. Dibutuhkan upaya gabungan dari 5 orang untuk nyaris mampu menahan kekuatan penuh serangan penjaga gerbang dunia bawah. Sementara itu, Zhang Yi dan yang lainnya sudah basah kuyup oleh keringat. Kesombongan yang selalu terpancar di mata Li Changgong lenyap sepenuhnya. Rasa putus asa perlahan-lahan merayap masuk ke dalam hatinya. Bagaimana tepatnya kau melawan lawan seperti itu? Kekuatan mereka sangat berbeda. Bahkan setelah berjuang, mereka tidak dapat melukai pihak lain sedikit pun. Jangankan sekadar mengulur waktu, bahkan jika mereka cukup beruntung untuk selamat, mereka harus bertarung dengan sekuat tenaga. Hanya Alexei yang terus meraung, menggenggam kapak perangnya yang besar dengan erat, matanya dipenuhi semangat bertarung. Tatapan mata Zhang Yi tampak muram saat ia memandang sosok gelap yang menyerupai dewa iblis tak jauh darinya. Ia tidak tahu metode apa yang harus ia gunakan untuk menang. Bahkan meriam penembus bintang dan kesengsaraan pemurnian alam ilahi miliknya yang paling ampuh pun tidak dapat melukai tubuh lawan sedikit pun. Banyak kartu trufnya, termasuk yang Sin, kini sulit digunakan. Lagi pula, dia tidak bisa menjebak pihak lain bahkan untuk sepersekian detik pun. Aku tak punya waktu untuk disia-siakan bersamamu. Penjaga gerbang dunia bawah telah melihat kekuatan manusia permukaan ini, dan rasa takut serta kehati-hatiannya yang terakhir telah lenyap sepenuhnya. Jika hanya ini yang kau punya, maka semuanya sudah berakhir. Penjaga gerbang dunia bawah, sebagai Jenderal Agung Kekaisaran Wuluan, memiliki kemampuan tempur yang sangat hebat. Sejak awal, dia tidak menggunakan kekuatan penuhnya, bukan hanya karena takut akan aturan misterius di kegelapan. Yang lebih penting lagi, meskipun ada perbedaan kekuatan tertentu antara orang-orang dengan kemampuan supranatural, mereka mungkin tetap kalah karena karakteristik kemampuan mereka. Oleh karena itu, dalam 5 menit sejak dimulainya pertempuran, ia telah mempertahankan sikap hati-hati dan terkendali, tanpa mengerahkan seluruh kekuatannya, dan bahkan mengambil posisi bertahan tertentu. Namun, kini ia telah sepenuhnya memahami kekuatan kelima orang yang ada di hadapannya. Satu-satunya hal yang sedikit pun mengancamnya adalah pria aneh yang mengacungkan pedang itu. Namun,
Dia bisa menghindari serangan yang sangat lambat itu bahkan dengan mata tertutup. Penjaga gerbang dunia bawah mengangkat kedua tangannya ke dada. Saatnya mengakhiri sandiwara tak berarti ini. Senyum menghina muncul di bibirnya. Orang-orang ini sebenarnya tidak berpikir mereka bisa menjebaknya dengan labirin yang rumit ini kan? Kedua tangannya bertemu, dan energi hitam yang aneh mulai berkumpul di telapak tangannya. Itu adalah bola-bola energi hitam, yang mengandung kekuatan yang mencekik. Bahkan dari jarak yang jauh, Zhang Yi dan yang lainnya bisa merasakan hawa dingin menjalar di punggung mereka. Kekuatan hitam yang hampir nyata itu mulai perlahan menyatu, dan akhirnya berubah menjadi bola energi yang lebih besar. Apa yang akan dia lakukan? Li Changgong berkata dengan gugup. Pukulan telak? Tidak. Zhang Yi mengerutkan kening. Kita dilindungi oleh kereta hantu, jadi tidak ada gunanya dia melancarkan serangan kedua kepada kita. Kecuali dia sudah menemukan cara untuk melacak kita. Dihadapkan dengan kemampuan untuk melintasi kehampaan tanpa batas dan lokasi yang tidak pasti, apa cara terbaik untuk menyerang? Penjaga gerbang dunia bawah memberikan jawabannya. Kekuatan luar biasa itu terkumpul di telapak tangannya, berubah menjadi bola hitam pekat seukuran bola sepak, yang tampaknya mampu menelan semua cahaya di sekitarnya. Zhang Yi dan yang lainnya hanya meliriknya, tetapi jiwa mereka hampir ditelan oleh rasa takut di hati mereka. Penjaga gerbang dunia bawah melirik mereka dengan acuh tak acuh, lalu tangannya tiba-tiba berubah menjadi cakar dan menghantam keras bola energi itu. Mandat surgawi palsu. Berpusat pada penjaga gerbang dunia bawah, kekuatan dahsyat tiba-tiba menyapu 6 penjuru, menyebar seketika dengan kekuatan penghancur. Kekuatan itu membawa aura kematian bagi Zhang Yi. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, dia merasakan ancaman kematian begitu dekat dengannya. Dia mengerahkan seluruh kekuatannya, mendorong semua tindakan pertahanannya hingga batas maksimal untuk melawan. Lalu dia meraung, Hoopoe. Dai Sheng juga bermandikan keringat saat itu, dan tanpa ragu, dia mengaktifkan kemampuan klaster bintang untuk memindahkan seluruh kereta hantu. Dar! Kekuatan itu menyapu lokasi mereka dalam sekejap, dan terus menyebar ke segala arah dengan momentum yang tak terbendung. Kekuatan itu melonjak berlapis-lapis, seperti tsunami, gelombang demi gelombang, menyapu wilayah pusat kota Tianhai dan terus menyebar keluar. Tepat ketika Zhang Yi dan kereta hantunya muncul dari kehampaan di sudut lain kota Tianhai, gelombang mengerikan ini menyerang lagi. Pada titik ini, jarak dari lokasi sebelumnya adalah 50 km. Zhang Yi dan yang lainnya tampak sangat terkejut. Kekuatan serangan penjaga gerbang dunia bawah setara dengan Love Death berukuran sedang. Zhang Yi memahami bahwa kota Tianhai telah hancur total. Tetapi sekarang bukanlah waktu untuk meratapi hal-hal seperti itu. Menyelamatkan nyawanya adalah prioritas utama. Wajah Li Changgong memucat pasi, dan raut wajah Shang Daowen dan Hou Tu menunjukkan keseriusan. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun yang tidak perlu, Zhang Yi menghadapi situasi hidup dan mati. Cahaya memancar dari mata kanannya saat ia mengaktifkan kemampuan pertahanan terkuatnya. Keributan di kota Tianhai begitu hebat sehingga bahkan para manusia super di medan perang lain yang berada di kejauhan pun dapat mendengarnya dengan jelas. Pria berzirah perak dengan pedang raksasa itu tak kuasa menoleh ke arah kota Tianhai. Ia tersenyum puas, lalu mengalihkan pandangannya ke arah seberang, ke Chen Xuanba, Kaisar Hitam. Pada saat itu, kedua pihak telah melalui banyak sekali ronde pertempuran sengit. Sebagai sesama makhluk berkemampuan khusus, pertarungan mereka semuanya berupa pertarungan jarak dekat. Namun, serangan dan pertahanan mereka sama-sama sangat kuat, sehingga sangat sulit bagi siapapun untuk membunuh yang lain. Pedang raksasa itu berkata, "Bisakah kau merasakan kekuatan ini? Inilah kekuatan para makhluk terkuat di Kekaisaran Wuluan kita. Apakah keputusasaan telah merasuki hatimu?" Chen Xuanba dan Han Shanzuo tampak agak muram.
Mereka dapat merasakan kekuatan itu dengan jelas bahkan dari jarak yang sangat jauh. Sebagai mutan tingkat Epsilon, mereka tentu memahami betapa dahsyatnya kekuatan ini, cukup dahsyat untuk memusnahkan mereka sesuka hati. Chen Xuanba menekan pinggiran topinya, tatapannya tajam seperti pedang militer. Aku percaya pada rekan-rekan kita di pasukan sekutu. Mereka bisa membela tanah air kita. Dia mengangkat tinjunya ke arah pedang raksasa itu, jari telunjuk kanannya menunjuk dengan angkuh ke arah kepalanya. Dan sebagai seorang prajurit, misiku adalah untuk melenyapkan kalian semua di sini. Giant Blade tertawa, seolah-olah dia baru saja mendengar lelucon yang sangat lucu, dan langsung tertawa terbahak-bahak. Hahaha. Manusia bodoh, apakah kalian begitu putus asa sehingga menolak untuk menerima kenyataan? Kalau begitu, izinkan aku sendiri mengirim kalian untuk menghadapi kematian. Setelah yakin telah menang, kepercayaan diri Giant Blade melambung tinggi, dan seperti jet tempur, dia menyerbu ke arah Chen Xuanba. Situasi serupa terjadi secara bersamaan di medan perang lainnya, di mana pertempuran sangat sengit dan tidak ada seorang pun yang memiliki jalan untuk mundur. Sementara itu, Liang Yu dan Hua Hua masih menunggu di tengah cuaca yang sangat dingin. Tubuh Hua Hua yang besar terbaring di atas salju, matanya sedikit menyipit. Merasakan kekuatan yang meledak dari kota Tianhai, secercah kekhawatiran terlintas di matanya. Namun, mengingat kekuatan Zhang Yi, lampu itu berkedip perlahan. Pemiliknya tidak pernah perlu khawatir tentang hal itu. Zhang Yi mungkin bukan yang terkuat, dan dia selalu menghadapi musuh yang lebih kuat darinya, tetapi dia tidak pernah kalah. Karena Zhang Yi tidak akan pernah menempatkan dirinya dalam situasi berbahaya. Hua Hua sangat meyakini hal ini. Liang Yu bersandar pada Hua Hua dan memeluk Long Ming. Long Ming bukan lagi senjata adamantite seperti dulu. Setelah berbagai peningkatan yang dilakukan Lu Keran, senjata ini kini menjadi senjata yang menakutkan dengan badan berwarna perak gelap dan pola naga pada bilahnya. Setelah bertempur dalam pertempuran yang tak terhitung jumlahnya, ia telah meminum darah terlalu banyak makhluk kuat, dan bahkan sekarang, Liang Yu masih bisa merasakan resonansi tertentu dengannya. Matanya terpejam, dan dia berada dalam keadaan meditasi, menjaga tubuh dan pikirannya dalam kondisi terbaik. Waktunya hampir tiba. Sebagai pasukan bergerak, mereka akan bergabung di medan perang pada saat pertempuran paling sengit. Pada akhirnya, merekalah yang akan menjadi pemicu terakhir yang membuat keadaan semakin buruk. Fluktuasi energi dahsyat yang meletus di kota Tianhai telah menarik perhatian berbagai pihak di seluruh dunia. Meskipun banyak kekuatan yang tidak terlibat langsung dalam perang, mata mereka semua tertuju pada medan perang kerajaan Huasu. Sejak kiamat, umat manusia telah berhadapan langsung dengan peradaban bawah tanah, yang mengakibatkan perang terbesar yang pernah terjadi di permukaan. Pertempuran ini akan mengungkap banyak masalah. Sebagai contoh, kekuatan sejati kerajaan Huasu. Sebagai contoh, seberapa kuatkah peradaban bawah tanah itu? Semua informasi ini sangat penting, jadi mereka rela begadang hampir sepanjang malam untuk mengawasi situasi pertempuran di sini dengan saksama. Tentu saja, di sisi lain planet itu masih siang hari. Banyak sekali satelit yang menyiarkan pertempuran di sini secara langsung. Mereka mungkin tidak dapat melihat semua yang terjadi di medan perang dengan jelas karena hal-hal ini tidak diizinkan oleh 3 raksasa kerajaan Huasu, Columbia, dan Fremont. Namun, mereka hanya perlu mensurvei fluktuasi energi di area tersebut untuk menentukan situasi pertempuran dasar. Energi mengerikan yang meletus di kota Tianhai sebanding dengan Love Death berukuran kecil hingga sedang. Kekuatan sedemikian rupa bahkan menyebabkan Paus Alexander X dari Kepausan di Bitigne menggunakan ungkapan yang hikmat. Apakah para bidat di dunia bawah itu telah menjadi sekuat ini? Jika mereka melanjutkan invasi mereka, itu bisa membahayakan rencana besar tahta suci. Alexander X mengerutkan hidungnya yang bengkok.
dan ekspresi tidak senang muncul di wajahnya yang keriput. Di belakangnya, Kardinal Arnold Olep, sambil memegang kitab suci, berkata dengan hormat, namun sekarang, tampaknya sudah terlambat untuk mengirim bala bantuan. Pertarungan antara manusia super tingkat atas akan segera berakhir. Sekalipun mereka terbang dari sisi terjauh planet ini dengan pesawat tercepat, kemungkinan besar sudah terlambat saat mereka tiba. Bahkan ada kemungkinan kau sendiri akan terlibat. Oh, ya sudahlah, tidak ada yang bisa kulakukan. Aku hanya ingin memberi mereka pelajaran, tetapi aku tidak menyangka akan berakhir seperti ini. Alexander X mengusap pelipisnya, dan tiba-tiba, dia tersenyum. Namun, aku tidak percaya bahwa negara sekali berhuasu dapat dihancurkan dengan begitu mudah. Di sebuah pulau misterius di tengah samudra, badai salju mengamuk di luar jendela, sementara di dalam, api berkobar di bawah perapian. Montesquieu, presiden organisasi murid, duduk di kursi dengan selimut tebal menutupi kakinya, mendengarkan laporan dari bawahannya. Angkatan Raja Milwaukee Blatter menjelaskan fluktuasi energi yang tidak biasa di kota Tianhai kepadanya, dan menyampaikan kekhawatirannya. Baik Houtu maupun Keyes adalah subjek penyelidikan kami, tetapi musuh yang mereka hadapi dalam pertempuran ini terlalu kuat. Bahkan ada kemungkinan mereka akan binasa dalam pertempuran ini. Blatter memandang Montesquieu dengan hati-hati, berharap mentornya akan mengambil keputusan bijak saat ini. Haruskah kita bertindak? Montesquieu menundukkan kepala, menggosok jari-jarinya yang kasar. Mungkin udaranya kering karena perapian sudah menyala terlalu lama. Tidak, sekarang bukan waktu yang tepat bagi kita untuk bertindak. Begitu kita menunjukkan kekuatan kita kepada publik, para antek itu tidak akan membiarkan kita lolos begitu saja. Senyum mengejek muncul di wajahnya, penuh penghinaan terhadap antek yang ia sebutkan, tetapi menunjukkan sedikit kepedulian. Namun, jika mereka benar-benar kalah, itu akan menjadi pukulan telak bagi proyek penodaan kami. Aku sedikit khawatir, kata Blatt. Montesquieu perlahan memejamkan matanya, dan baru membukanya setelah sekian lama. Matanya tidak menjadi keruh karena usia. Sebaliknya, matanya bersinar dengan kebijaksanaan. Mereka tidak mudah dikalahkan. Jika kita, sebagai salah satu negara paling kuat di planet ini, begitu mudah dihancurkan, maka umat manusia sendiri harus lenyap dari planet ini. Milwaukee Blatter tetap diam selama beberapa detik setelah mendengar ini, dan akhirnya tidak mengatakan apapun lagi. Karena ia merasa bahwa Montesquieu benar. Jika bahkan kerajaan Huasu dapat dikalahkan oleh peradaban bawah tanah, lalu siapa lagi yang mampu menahan hari kiamat yang akan menjadi lebih brutal? Hanya dipisahkan oleh pegunungan dari kerajaan Huasu terletak Bharata, negara terpadat di dunia saat ini. Tentu saja, mereka juga mengamati dengan saksama segala sesuatu yang terjadi di kerajaan Huasu. Pada awal perang, kerajaan Huasu meminta bantuan mereka, berharap mereka dapat mengirim sekelompok orang luar biasa untuk mendukung mereka. Namun, hal itu langsung ditolak oleh Bharata, pemimpin dari 8 golongan makhluk. Awalnya, karena hubungan khusus antara kedua negara dan ikatan sejarah yang tidak jelas, kerajaan Huasu tidak terlalu mempedulikan hal ini, tetapi hanya mengingatnya. Namun Bharata menanggapi hal ini dengan sangat serius. Selama bertahun-tahun, mereka sangat ingin melampaui Huasu dan menjadi negara terkuat di Asia. Oleh karena itu, invasi ke Kekaisaran Wuluan menjadi peluang yang sangat baik di mata mereka. Aliansi Bharata dibentuk karena kerajaan tersebut sudah terpecah-pecah, dengan kekuatan-kekuatan berpengaruh di berbagai wilayah yang memegang kendali, sehingga menghasilkan aliansi yang longgar. Namun, seperti 6 wilayah utama kerajaan Huasu dan banyak negara bagian Kolombia, tempat ini memiliki struktur kekuasaan tingkat atas yang dibentuk oleh manusia super tingkat tinggi. Kota Muna adalah inti dari struktur kekuasaan ini. Di kuil Bahovara di Muna, sebagian besar pemimpin dari 8 golongan dewa,
yang mewakili organisasi paling kuat di Bharata, berkumpul di sini hari ini. Selain Gao Changkong dan kelompoknya Garuda, semua orang lainnya hadir. Anand Sharma, prajurit terkuat di Bharata, yang menyandang gelar Indra, duduk bersila di atas platform tinggi kuil, bertelanjang dada dan tanpa alas kaki, mengenakan pakaian tradisional suci. Salah satu kakinya yang kuat menjuntai dari platform, dan penampilannya yang hikmat persis seperti Raja Dewa yang sebenarnya dalam lukisan dinding. Di kedua sisi bawah, para pemimpin 8 legiun juga duduk bersila di atas bantal doa, tampaknya menunggu kabar yang akan datang. Dari luar kuil, seorang pria asing bergegas mendekat dan berlutut di hadapan kerumunan orang. Yang mulia, kami baru saja menerima informasi intelijen terbaru. Situasi pertempuran di kota Tianhai, kerajaan Huasu, semakin intensif. Kekuatan peradaban bawah tanah sangat kuat, dan manusia super kerajaan Huasu mungkin tidak mampu bertahan. Setelah mendengar kabar ini, para anggota 8 legiun semuanya tersenyum gembira, saling memandang, dan mengangguk puas. Di Shitian perlahan membuka matanya yang terpejam rapat. Oh, aku tidak menyangka peradaban bawah tanah begitu kuat. Tapi tidak apa-apa juga. Selama kerajaan Huasu mampu menahan cukup banyak serangan, mereka harus melepaskan posisi mereka sebagai nomor 1 di Asia. Mulai hari ini, kami, kaum Bharata, akan melampaui mereka dan menjadi dewa pelindung wilayah ini. Dia mengangkat kedua tangannya tinggi-tinggi, matanya dipenuhi semangat dan pengabdian. Setelah Indra selesai berbicara, salah satu pemimpin dari 8 legiun di bawahnya tiba-tiba angkat bicara. Kerajaan Huasu telah menerima pukulan telak kali ini sehingga kemungkinan besar akan hancur. Bahkan jika selamat, kerajaan ini akan sangat lemah dan tidak mampu memikul tanggung jawab sebagai kekuatan besar di timur. Dia memandang kerumunan itu dan mendesak mereka dengan sungguh-sungguh. Sekaranglah saatnya bagi kita, Bharata, untuk menunjukkan kekuatan kita. Orang yang berbicara adalah salah satu pemimpin dari 8 legiun, yaitu Yaksha. Kata-katanya disambut dengan persetujuan dari semua orang, dan bahkan di Shitian memandang rendah dirinya. Yaksha, apa yang ingin kau katakan? Yaksha bangkit, membungkuk kepada Indra, dan berkata, karena kejatuhan kerajaan Huasu tak terhindarkan, tidak perlu bagi kita untuk membiarkan mereka terus menduduki wilayah dan sumber daya yang luas itu. Oleh karena itu, aku menyarankan agar kita mengambil inisiatif untuk membantu mereka mengambil alih wilayah yang tidak lagi mampu mereka lindungi. Setelah mendengar itu, ekspresi wajah semua orang menjadi muram. Memiliki negara tetangga yang kuat tidak pernah menjadi hal yang baik, dan melampaui Huasu selalu menjadi impian para Brahmana. Ekspresi emosi muncul di wajah Indra. Oh, di saat seperti ini, mereka sedang melawan peradaban bawah tanah secara langsung, dan kita malah melakukan hal seperti ini? Bukankah itu agak tidak pantas? Yaksha berkata, Yang mulia, bukan begitu. Bagian barat daya kerajaan Huasu adalah tanah yang sangat misterius. Di sana terdapat peradaban kuno yang misterius. Kami pernah mengirim orang untuk menjelajahinya, dan kesimpulannya adalah terdapat harta karun yang tak terhingga di bawah tanah. Itu adalah harta karun seluruh umat manusia. Kita tidak bisa membiarkan kerajaan Huasu memilikinya sendirian. Lagi pula, mereka sekarang tidak berdaya untuk melindunginya. Bukankah sudah seharusnya kita melindungi harta karun umat manusia ini di masa lalu? Indra tertawa setelah mendengar kata-kata itu. Dia mengangguk. Aku rasa apa yang dikatakan Yaksha sangat masuk akal. Semua ini untuk memenuhi tanggung jawab kita sebagai kekuatan dunia yang besar. Dia menunduk dan berkata kepada Yaksha dan pria aneh lainnya di tempat duduk sebelah. Yaksha, Mahoraga, pimpin pasukanmu ke arah barat daya kerajaan bunga. Bantu mereka melindungi harta karun peradaban manusia. Yaksha dan Mahoraga segera memberi hormat kepada Indra. Aku menuruti perintahmu, Kaisar Langit.
Di seluruh kuil, hampir semua orang memasang ekspresi fanatik. Setelah bertahun-tahun lamanya, akhirnya mereka memiliki kesempatan untuk memanfaatkan kelemahan kerajaan Huasu dan menendangnya saat sedang jatuh. Namun, beberapa orang di kerumunan menunjukkan ekspresi khawatir. Namun, dihadapkan dengan Indra dan para pengikutnya yang bertekad untuk mencapai tujuan besar mereka, dan mengingat meningkatnya sentimen nasionalisme di Bharata, mereka dengan patuh memilih untuk tetap diam. Kota Tianhai. Penjaga gerbang dunia bawah menyapu dengan takdir surgawi kekosongannya, meratakan sepenuhnya area pusat kota Tianhai dan mengubahnya menjadi lembah yang sangat dalam, seolah-olah telah dibom oleh Love Death. Badai dahsyat melanda dari kota Tianhai hingga ke daerah sekitarnya. Untungnya, 36 jenderal surgawi berada jauh dari pusat ledakan. Jika tidak, seandainya sedikit saja kekuatan itu menyentuh mereka, mereka akan langsung menjadi abu. Meskipun begitu, kekuatan yang menakutkan itu tetap membuat mereka gentar. Pada saat itu, setelah gerakan penjaga gerbang dunia bawah, mandat surgawi palsu, dia sepertinya menyadari bahwa dia tidak menghancurkan labirin maupun membunuh orang-orang di kereta hantu. Hal ini membuatnya sedikit curiga. Seharusnya tidak seperti ini. Dia memiliki kepercayaan diri penuh pada kemampuannya dan yakin bahwa usahanya akan efektif. Pikirannya dengan cepat mulai melayang. Taktik yang mereka gunakan padaku adalah menciptakan kabut yang mengganggu indraku, sehingga mencegahku meninggalkan area tersebut dengan lancar. Kemudian, dengan menggunakan kemampuan spasial mereka akan memanipulasi kereta api sebagai alat transportasi untuk melancarkan serangan mendadak padaku. Jurusku, Void Heavenly Mandate, dapat menyapu area yang luas secara instan. Ini menunjukkan bahwa kemampuan teleportasi spasial mereka dapat menjangkau lebih jauh lagi, atau mereka memiliki cara lain untuk memblokir seranganku. Dia menyilangkan tangannya dan menopang dagunya dengan satu tangan. Jika terus menunda-nunda seperti ini, keadaan hanya akan semakin merugikanku. Lupakan saja. Para penjaga gerbang dunia bawah tidak akan membuang waktu lagi. Jadi dia hanya memejamkan matanya. Jika mata dan indera dapat menipu, maka cukup pejamkan matamu agar kau tidak tertipu oleh kelima indramu. Setelah memilih arah secara acak, dia terbang ke arah itu tanpa ragu-ragu. Di kehampaan, kereta hantu itu muncul kembali, dan Zhang Yi serta para sahabatnya masih terguncang melihat kawah besar di tanah itu. Pada saat itu, Dai Sheng dengan tergesa-gesa mengingatkan mereka melalui saluran komunikasi. Ini gawat. Orang itu sepertinya telah menemukan cara untuk lolos dari formasi 8 trigram. Karena dalam benaknya, monster yang terperangkap dalam formasi itu terbang dengan cepat dalam garis lurus menuju barat laut kota Tianhai. Zhang Yi tertawa kecil. Tidak apa-apa, ini sudah diduga. Yang disebut labirin itu sebenarnya hanyalah tipuan. Begitu kerentanan ditemukan, sistem tersebut dapat dengan mudah menjadi tidak efektif. Mereka telah menahan para penjaga gerbang dunia bawah selama hampir 8 menit, dan 36 jenderal surgawi telah menyelesaikan misi mereka dengan sempurna. Tapi apa yang akan kita lakukan selanjutnya? Li Changgong berkata dengan cemas. Bahkan dengan berbagai taktik, kita tidak bisa mendapatkan keuntungan di kandang sendiri. Begitu dia meninggalkan kota Tianhai, dengan apa kita akan melawannya? Dia tidak bisa pergi. Zhang Yi langsung menyela perkataannya. Li Changgong dan Shang Daowen, yang awalnya ingin mengatakan sesuatu, kini menatap Zhang Yi dengan mata terkejut. Mengapa Zhang Yi tiba-tiba menjadi begitu tegas? Zhang Yi melirik mereka dan berkata dingin, penjaga gerbang dunia bawahnya memang kuat dan cerdas, tetapi anak buahku juga bukan orang yang bisa diremehkan. Dia bisa melihat kelemahan dan formasi kita. Bukankah sebaiknya kita memanfaatkan waktu ini untuk mengumpulkan informasi tentang dirinya? Ternyata Yang Xin telah memperoleh hasil analisis tersebut melalui badan-badan intelijen dari berbagai wilayah.
Alasan mengapa serangan Love Death sebelumnya berhasil dihalangi oleh penjaga gerbang dunia bawah adalah karena mereka menggunakan senjata khusus untuk memblokir dampak Love Death. Setelah mendengar itu, Li Changgong mengerutkan kening dan berkata, "Lalu kenapa?" "Itu hanya berarti kita tidak bisa membunuhnya dengan Love Death." "Tidak, bukan begitu." Zhang Yi berkata kepada Dai Sheng, "Jangan biarkan dia meninggalkan kota Tianhai. Kalau tidak kita benar-benar tidak akan bisa menang. Sekarang, segera kejar dia." Li Changgong mengumpat dalam hati. "Kekacauan? Apakah kau benar-benar gila?" Namun kini mereka tidak punya pilihan lain selain bertarung sampai mati. Begitu para penjaga dunia bawah meninggalkan kota Tianhai, kemungkinan besar tidak akan ada yang mampu menghentikannya bahkan untuk sesaat pun. Setelah Zhang Yi selesai berbicara, dia menatap Li Changgong dan yang lainnya. Tatapannya sedikit menunduk, seolah-olah dia ingin melihat menembus kereta dan melihat gadis yang duduk di tengah kereta. "Aku akan pergi sebentar. 30 detik, kalian tahan dia selama 30 detik. Li Changgong hampir melompat-lompat kegirangan. Zhang Yi kini menjadi kekuatan utama pertahanan garis depan. Jika dia pergi, siapa yang bisa menghentikan serangan penjaga gerbang dunia bawah? Shang Daowen bertanya, sama bingungnya. "Keyes, sebenarnya apa yang ingin kau lakukan?" "Tidak ada waktu untuk menjelaskan. Jika kau ingin menang, lakukan seperti yang kukatakan." Zhang Yi berkata dengan tergesa-gesa. Dengan kecepatan penjaga gerbang dunia bawah, dia akan meninggalkan wilayah kota Tianhai dalam waktu kurang dari 1 menit, dan pada saat itu, pelaksanaan rencana akan menjadi sangat sulit. Alexei tetap diam. Dia selalu menjadi pria yang bertindak, jarang berbicara. Ekspresi Li Changgong agak berubah. Dia bahkan curiga bahwa Zhang Yi berniat meninggalkan mereka dan membelot saat menghadapi pertempuran. Tapi kemudian aku memikirkannya lagi dan itu tidak masuk akal. Jika Zhang Yi benar-benar ingin melarikan diri, dia bisa melakukannya kapan saja. Tidak perlu menyeret mereka ke dalam masalah ini sekarang. Sekelompok orang itu tenggelam dalam pikiran mereka, tetapi waktu sangatlah penting. Tepat saat itu, Hou Tu berbicara. Lakukan apa yang dia katakan. Ternyata Yang Xin sudah berkomunikasi dengan Hou Tu sebelumnya, dan hanya dialah yang mampu membujuk Hou Tu dalam waktu sesingkat mungkin. Melihat Hou Tu telah menyampaikan pendapatnya, Shang Daowen tentu saja tidak keberatan. Pada titik ini, sikap Li Changgong jelas sudah tidak penting lagi. Dai Sheng mengaktifkan kemampuannya, dan kereta hantu itu langsung muncul di depan penjaga gerbang dunia bawah yang sedang melaju kencang. Saat kereta hantu itu muncul, sosok Zhang Yi menghilang seketika dari kereta. Wajah Li Changgong meringis, tetapi dia tidak punya pilihan selain menggertakkan giginya dan melawan. Penjaga gerbang dunia bawah terhalang, dan dia harus membuka matanya untuk menghadapi musuh di hadapannya. Hal ini secara langsung menyebabkan terputusnya rute sebelumnya, dan dia mendapati dirinya kembali di formasi Bagua. Melihat manusia-manusia yang berani menghalangi jalannya, mata penjaga gerbang dunia bawah itu dipenuhi dengan rasa jijik dan meremehkan. Dia tidak berlama-lama dengan basa-basi dan langsung melancarkan serangan surgawi Void, seketika menyelimuti kereta hantu. Mata Hou Tu terbuka lebar, dan untuk pertama kalinya, cahaya tajam menyambar di pupil matanya yang gelap. 6 jalan reinkarnasi terbentang di sekitar kendaraan, dan 4 roh tingkat Ipsilon, matahari hitam, pemangsa agung, bayangan, dan aula pemusnahan, dipanggil. Jiwa-jiwa neraka yang tak terhitung jumlahnya, tubuh mereka diliputi api neraka, merangkak keluar dari kedalaman dunia bawah, meraung saat mereka merangkak menuju penjaga gerbang dunia bawah. Dan senjata-senjata berbasis ruang angkasa yang telah digantung tinggi di langit melepaskan kekuatannya, untuk pertama kalinya dalam pertempuran ini. 6 satelit militer, dengan sayap surya yang terbentang penuh, melepaskan pancaran energi yang menembus langit pada saat yang krusial ini.
Langit dan bumi, semua kekuatan dahsyat berkumpul di satu tempat, dengan hanya satu sasaran, Marsekal Agung Kekaisaran Wuluan yang arogan. Penjaga gerbang dunia bawah tiba-tiba terkejut, meskipun dia tahu sejak awal pertempuran bahwa manusia memiliki senjata sekuat itu dari langit. Namun, pertama-tama, dia sama sekali mengabaikan senjata manusia, dan kedua, kenyataan bahwa senjata-senjata itu tidak digunakan selama pertempuran panjang telah menanamkan rasa jijik dalam dirinya. Dia tidak menyangka bahwa kali ini, Houtu akan mengerahkan seluruh kekuatannya dan meluncurkan 6 meriam energi dari senjata berbasis luar angkasa langsung ke kepalanya. Dar! Berbagai macam energi yang bercampur aduk bertabrakan, menyebabkan awan jamur raksasa muncul tepat di wilayah barat laut kota Tianhai. 6 jalur reinkarnasi Houtu hampir hancur total akibat serangan ini, dan semua makhluk yang dipanggilnya juga musnah sepenuhnya. Li Changgong, Alexei, dan Shang Daowen melakukan yang terbaik untuk melawan kekuatan yang menyerang kereta hantu tersebut. Namun, ketika kekuatan dahsyat itu menghantam kereta, itu seperti seorang petinju yang memukul karung pasir dengan sekuat tenaga, langsung menghancurkannya hingga berbentuk bengkok dan berubah wujud. Tidak diketahui terbuat dari bahan apa, tetapi jelas bahwa kereta ini memiliki teknologi canggih yang melampaui zamannya. Jika tidak, kereta biasa pasti sudah hancur total akibat guncangan susulan pertempuran. Meskipun begitu, bentuknya tetap berubah dan terlempar jauh ke kejauhan. Shang Daowen seketika muncul di samping Houtu dan menggunakan seluruh energi mentalnya untuk menciptakan penghalang di depannya. Tubuh Houtu jatuh ke lantai, punggungnya bersandar pada kereta, kepalanya tertunduk, dan setetes darah perlahan mengalir dari mulutnya. Pria terkuat di wilayah Shengjing ini, yang dikenal oleh banyak orang sebagai fondasi kerajaan Huasu, menderita cedera parah seperti ini untuk pertama kalinya. Li Changgong dan Alexei bernasib lebih buruk. Mereka dilempar-lempar dengan keras, berguling-guling di dalam gerbong seperti bola. Kekuatan penjaga gerbang dunia bawah hampir menghancurkan organ dalam Li Changgong. Sekarang dia merasa seperti kain compang-camping yang dilemparkan ke dalam mesin cuci dan diombang-ambingkan dengan liar. Uhuk-uhuk. Darah menyembur dari mulut Li Changgong. Dia merasa akan segera mati. Sang! Terbata-bata Zhang Yi, dasar bajingan. Cepat kemari. Darah bercampur kutukan menyembur dari mulut Li Changgong. Pada saat ini, penjaga gerbang dunia bawah, bahkan setelah menahan serangan habis-habisan Houtu, masih berdiri tanpa terluka di langit. Dia mendongak ke langit yang cerah tanpa awan. Senjata-senjata di langit di atasnya cukup menarik, dan itu benar-benar membuatnya merasakan adanya krisis. Jika dia tidak mengerahkan seluruh kekuatannya, dia mungkin akan terluka. Saat ini, semua orang di kereta hantu itu terluka. Dai Sheng, yang tidak berada di gerbong tetapi mengemudikan kereta di ujung paling belakang, hanya terkena dampak sisa benturan. Meskipun begitu, ia mengalami cedera kritis dan berada di ambang kematian, serta kehilangan kesadaran sepenuhnya. Ketidaksadarannya mencegah kereta hantu itu melintasi simpul spasial, menyebabkannya jatuh dengan menyedihkan ke atas salju, terguling dengan keras seperti naga mati yang berputar belasan kali di tanah. Penjaga gerbang dunia bawah melihat ke arah sana. Sepertinya kita bisa menyatakan ini sudah berakhir. Saat berbicara, dia mengangkat tangan kanannya. Tepat ketika semua orang hampir putus asa, Zhang Yi akhirnya muncul di kereta. Jangan lawan kekuatan ini, ayo pergi. Suara Zhang Yi bergema di telinga semua orang. Penjaga gerbang bintang malapetaka dunia bawah telah menentukan lokasi mereka, tetapi Zhang Yi membuka gerbang dimensi seolah-olah membuka resleting. Tepat sebelum serangan terjadi, dia mengambil seluruh kereta dan memasuki gerbang dimensi. Begitu gerbang dimensi tertutup, serangan penjaga gerbang dunia bawah menghancurkan seluruh area yang membentang puluhan kilometer. Zhang Yi dan yang lainnya menghindari serangan penjaga gerbang dunia bawah, yang menyebabkan ekspresi terkejut muncul di mata penjaga gerbang dunia bawah.
Bagaimana dia bisa lolos begitu saja? Tepat ketika dia hendak meninggalkan kabut kota Tianhai dan memulai pembantaiannya, firasat kematian yang sangat kuat tiba-tiba muncul dari lubuk hatinya. Itu adalah sesuatu yang sudah lama tidak dia rasakan. Dia sudah lama melupakan firasat kematian. Sebagai manusia super tingkat tinggi, sebagai makhluk yang hampir setara dengan dewa di Kekaisaran Wuluan, seharusnya dia tidak lagi memiliki perasaan seperti itu. Penjaga gerbang dunia bawah secara naluriah ingin melarikan diri dari area di hadapannya, tetapi dia masih berada di dalam labirin dan telah lama tersesat. Dalam sekejap keraguannya, kekuatan yang sangat menakutkan, disertai cahaya yang menyilaukan, muncul dari kedalaman bumi 500 meter di bawah kakinya. Labirin kota Tianhai kehilangan pengaruhnya saat ini, karena kekuatan yang luar biasa itu seperti meledakkan 100.000 bintang, sepenuhnya menerangi seluruh area di sekitar kota Tianhai. Makhluk gaib di beberapa medan pertempuran telah jatuh ke dalam keadaan kebutaan sementara. Bahkan Deng Shentong harus menggunakan kemampuan khasnya untuk dapat melihat hampir seluruh wilayah kota Tianhai. Sebuah bola besar yang scorching meletus, terus membesar dan naik, akhirnya meledak dengan raungan dan melambung ke langit membentuk awan jamur super besar yang menakutkan. Hanya pada saat itulah raungan yang seketika memecah gendang telinga itu bergema dari bumi. Mekanisme darurat pada pakaian tempur tersebut segera mengaktifkan fungsi pengurangan kebisingannya untuk menetralkan suara dengan desibel yang sangat tinggi dan mencegah telinga atau bahkan organ dalam manusia hancur. Perwakilan dari berbagai negara yang mengamati medan perang juga menunjukkan ekspresi yang sangat serius. Love Death. Hasil panen sangat melimpah. Tapi, kata Kardinal Tahta Suci sambil mengerutkan kening, kapan mereka meluncurkannya? Peluncuran Love Reaper sangat berisik sehingga satelit dari seluruh dunia dapat mendeteksinya segera setelah silo peluncuran dibuka. Hampir mustahil untuk meledakkan Love Death secara diam-diam. Namun saat ini, hal ini memang sedang terjadi di tanah Huasu. Di wilayah Shengjing, Meng Yuanjun tiba-tiba berdiri, matanya tertuju pada layar besar di depannya. Semua orang di seluruh pusat komando operasi benar-benar kebingungan. Ledakan yang begitu mengerikan adalah sesuatu yang bahkan Houtu dan yang lainnya tidak mampu tahan. Mereka kemungkinan besar akan hangus terbakar. Hanya Liang Yu dan yang lainnya yang mengerti bahwa selama Zhang Yi ada di sana, mereka tidak akan berada dalam bahaya. Apakah pertahanan absolut benar-benar hanya lelucon? Mungkin itu benar di masa lalu, tetapi sejak Zhang Yi menguasai kemampuan untuk melarikan diri ke kehampaan, dia dapat mempertahankan kekebalan sejatinya setidaknya selama 1 menit. Dia menyembunyikan diri di dunia lain, sepenuhnya terisolasi dari dunia nyata. Selama dia tidak muncul, tidak ada yang bisa membunuhnya. Terjadi ledakan yang memekakan telinga, dan penjaga gerbang dunia bawah berada di pusat ledakan tersebut. Seperti yang dibayangkan Liang Yu, Zhang Yi membawa semua orang ke dimensi lain. Waktu mengalir sangat lambat di dimensi lain. Tetapi pemikiran manusia tidak termasuk dalam dunia ini. Oleh karena itu, Shang Daowen dan yang lainnya yang masuk untuk pertama kalinya merasakan perasaan terpisah yang sangat jelas. Mereka tampak membeku di tempat, tubuh mereka hampir tidak mampu bergerak, tetapi pikiran mereka dapat memahami segala sesuatu dengan jelas. Perasaan ini tak diragukan lagi sangat menyakitkan. Bahkan Zhang Yi yang terlatih pun tidak dapat menahan siksaan mental ini untuk waktu yang lama. Li Changgong, di sisi lain, merasakan ketakutan. Saat bertarung melawan Zhang Yi, dia menyadari bahwa dia sama sekali tidak bisa menembus gerbang dimensi Zhang Yi. Sekarang dia menyadari bahwa jika dia benar-benar masuk, dia akan mati atau mengalami nasib yang lebih buruk daripada kematian. Karena sama-sama manusia super tipe luar angkasa, kemampuan Zhang Yi jauh lebih komprehensif daripada miliknya. Li Changgong tak kuasa menahan rasa iri yang mendalam. Namun, ketika dia memikirkan bagaimana Zhang Yi juga memiliki kemampuan yang berhubungan dengan waktu, rasa iri itu menjadi sangat lemah.
Perbedaan antar manusia bisa sangat besar hingga sulit dibayangkan. Ketika kemampuanmu hanya sedikit lebih baik daripada orang-orang di sekitarmu, mereka akan iri padamu, membencimu, dan selalu memikirkan hari ketika kau jatuh dari kejayaan, atau ketika mereka akan melampauimu. Namun, ketika kekuatanmu cukup kuat untuk menimbulkan keputusasaan, kecemburuannya akan lenyap dan digantikan oleh kekaguman. Zhang Yi tidak memiliki cara untuk mengendalikan kondisi mental orang-orang ini pada saat itu. Karena tidak dapat berkomunikasi dengan kelompok tersebut, dia membiarkan mereka sendiri. Lebih baik menanggung siksaan daripada diledakkan oleh Love Death di luar sana. Setelah pertempuran ini, kota Tianhai hancur total. Love Death ini adalah sesuatu yang telah diminta Zhang Yi kepada Zhu Zheng sebelumnya. Dapat dikatakan ini adalah Love Death terbesar yang mampu diciptakan umat manusia hingga saat ini. Secara historis, pernah ada monster raksasa yang dikenal sebagai Sart Bomba. Namun, karena ukurannya yang terlalu besar dan berat, senjata ini hanya bisa berfungsi sebagai pertunjukan kekuatan yang mencolok, dan sebenarnya sulit untuk dibawa dalam rudal. Namun, Zhang Yi tidak membutuhkan hal semacam itu. Yang perlu dia lakukan hanyalah mengubur Love Death ini di bawah tanah di kota Tianhai dan menunggu saat yang tepat untuk meledakkannya. Rencana ini adalah keputusan yang telah dia buat sejak lama. Dan para petinggi di setiap wilayah juga tahu bahwa jika mereka mendapati bahwa mereka benar-benar tidak dapat mengalahkan pasukan super manusia Kekaisaran Wuluan, mereka pasti akan menggunakan Love Death. Mereka sama sekali tidak menyangka Zhang Yi akan melakukannya dengan cara ini. Jika teknologi manusia mampu mendeteksi rudal Love Reaper, maka Kekaisaran Uluwatu, dengan tingkat peradabannya yang tidak kalah maju dari peradaban manusia, atau bahkan lebih maju, pasti juga mampu mendeteksinya. Fakta bahwa tembakan Love Reaper sebelumnya berhasil dicegat dengan tepat menggambarkan hal ini. Namun, Yang Sinsin memerintahkan berbagai wilayah untuk menggunakan satelit guna memantau fluktuasi energi di lokasi kejadian dan menemukan bahwa hal itu disebabkan oleh penggunaan senjata khusus yang menetralkan energi Love Death. Dari sini, Zhang Yi setidaknya dapat memahami satu hal. Para penjaga gerbang dunia bawah sendiri tidak mampu menghentikan jumlah besar Love Death. Jika senjata khusus digunakan, maka selama lawan tidak diberi waktu untuk bereaksi, Love Reaper dapat diledakkan secara tiba-tiba, dan ada kemungkinan menciptakan efek yang luar biasa. Sesederhana itu. Begitu dia menyadari hal ini, yang dia lakukan hanyalah dengan cepat memindahkan jurus Love Death yang sangat ampuh yang telah disiapkan. Kemudian Tu dan para pengikutnya menarik perhatian para penjaga gerbang dunia bawah dari depan. Pada saat ini, Death of Love tiba-tiba meledak, dan kemudian menggunakan kemampuan Void Transmission untuk menyelamatkan semua orang. Ini adalah rencana Zhang Yi. Zhang Yi memejamkan matanya, pikirannya sudah berulang kali merancang rencana pertempuran selanjutnya. Tepat setelah itu, Bab 1686-1698, lanjutan alur dari komik chapter 633 yang sudah tidak update lagi pun berakhir. Kata-kata hari ini adalah, terima kasih sudah support. Jangan lupa klik tombol like dan tinggalkan komentar guys. Jangan biarkan kolom komentar kosong. Itu aja, terima kasih.